bencana. Pemirsa, kita tahu bahwa sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya adalah Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, berada dalam ring of fire. Artinya ini menjelaskan bahwa daerah-daerah ini cukup rawan terjadinya bencana, baik itu diduga, dapat diduga maupun tanpa diduga terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk itu peran serta atau pengetahuan masyarakat untuk mengantisipasi atau kesiapsiagaan mereka menghadapi bencana yang tiba-tiba ini menjadi penting. Untuk itu misalnya pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas tentu bisa menjadi leading sektor untuk mendesain atau memberitahukan atau memberi wawasan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya mereka mempersiapkan diri dengan pengetahuan sehingga mereka bisa tahan atau tidak panik ketika bencana itu terjadi kepada mereka. Nah, saat ini di Aceh sedang berlangsung yang namanya Diklat Reform Leader Academy angkatan ke-11 yang mengangkat tema tentang membangun masyarakat tahan bencana. Nah, di pelatihan kali ini itu digodok bagaimana instansi-instansi yang diundang, ada peserta dari berbagai daerah, membicarakan tentang bagaimana menyiapkan masyarakat yang tahan bencana. Nah, di dialog sore hari ini kita akan membedah bagaimana ahli-ahli ini berusaha untuk mendeskripsikan program apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah juga bisa memberikan pengetahuan yang baik tentang bencana kepada masyarakat. Di sisi lain juga masyarakat begitu siap kalaupun terjadi bencana di sekitar mereka. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir di studio empat orang narasumber yang akan memperbincangkan tema ini. Mari kita perkenalkan. Yang pertama ada Insyur Faizal Adriansyah MSI. Beliau merupakan Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 4 Wilayah Sumatera. Assalamualaikum Pak Faizal. Assalamualaikum. Dan yang kedua pemirsa ada Bapak Agus Wibowo. Beliau merupakan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang ketiga pemirsa ada Pak Lukfandi yang merupakan Sekretaris BPBA Aceh. Assalamualaikum Pak Lukfandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat ada Bapak Lukfandi, maksudnya Bapak Nofrial. Beliau merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Dukcapil Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Nofrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi juga dipersilakan untuk menghubungi line telepon kami di 0651 41773. Dan di studio juga telah hadir sejumlah peserta dari Diklat Reform Leader Academy. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selamat berjumpa bersama kita semua. Semoga nanti bisa berkontribusi dalam dialog kita. Dan sebagai informasi untuk Anda pemirsa, para peserta ini datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, tentu yang terkait dengan tema Diklat kali ini yaitu membangun masyarakat tahan bencana. Baik, saya ke Pak Faisal. Sebelum kita membedah lebih substansi mengenai tema ini, barangkali bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi barangkali Diklat Reform Leader Academy yang mengangkat tema ini tiba-tiba atau fokusnya itu diselenggarakan di Aceh, dan mengapa tema ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang fungsi dan tugas LAN ya. Okay. Ini kan nanti ujuk-ujuk kok tiba-tiba LAN ngurusi bencana gitu. Jadi LAN itu memang diamanatkan tugasnya melaksanakan Diklat salah satunya. Di samping ada tugas lain yaitu kajian kebijakan dan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara. Nah, khusus kediklatan ini LAN merancang ya, beragam diklat untuk aparatur di tingkat diklat manajerial. Nah, salah satu diklat yang digagas oleh LAN ini namanya Reform Leader Academy. Ini sebenarnya diklat yang ingin membentuk pemimpin reformasi, pemimpin yang bisa melakukan perubahan. Nah, Diklat Reform Leader Academy ini di Aceh ini yang baru angkatan ke-11. Tahun-tahun sebelumnya itu hanya dilaksanakan di tingkat nasional di Jakarta. Tapi mulai tahun 2017 itu sudah juga dilaksanakan di 4 unit LAN di daerah. Okay. 1 di Jatinangor, kemudian 2 di Makassar, kemudian PKP 2A3 itu di Samarinda, dan yang keempat di Aceh,
kita wilayah kerja Sumatera. Tema masing-masing wilayah ini berbeda. Jadi kalau di Makassar contohnya itu tema yang diangkat oleh Reform Leader Academy ini adalah tema maritim. Nah di Aceh dipilih tema membangun masyarakat tahan bencana. Tentu punya alasan ya, karena kita tahu bahwa Indonesia itu memang daerah rawan bencana, tapi bencana terbesar dalam 100 tahun terakhir yang menimbulkan korban luar biasa, hampir 1,4 juta jiwa, 250.000 lebih itu adalah gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004. Ya. Setelah gempa itu dunia semua tersentak. Ya. Itulah yang melahirkan sebenarnya ada gagasan-gagasan secara internasional juga. Ada Fakta Hyogo, kemudian di Indonesia sendiri lahir Undang-Undang Kebencanaan nomor 24. Bahwa sebenarnya kita tidak bisa lagi berpaham atau mempunyai paradigma ingin bebas dari bencana. Free from disaster, itu nggak bisa lagi. Tapi kita harus merubah semua paradigma. Kita ini hidup bersama bencana. Ya, living with disaster. Nah, bagaimana hidup bersama bencana? Tentu kita harus memahami bencana ini. Nah, jadi yang dilakukan oleh LAN ini khusus di Aceh dengan tema membangun masyarakat tahan bencana ini, kawan-kawan kemudian memfokuskan itu pada peran multi pihak ya dalam membangun masyarakat tahan bencana. Jadi jangan sampai terkesan kita bencana ini reaktif gitu. Kalau ada bencana baru kita berbuat. Tapi karena kita memang hidup bersama bencana, jadi kita harus selalu siaga. Kapanpun bencana itu bisa datang. Nah, tapi kita punya kesiapsiagaan. Jadi ada persiapan sebelum bencana terjadi. Ya. Jadi, itu saya kira gambarannya bagi masyarakat kenapa LAN melaksanakan pendidikan ini. Berarti ini para peserta, Pak Faisal, bahwa itu berasal dari seluruh Indonesia. Betul ya. Dan juga instansi yang terkait dengan tema ini. Iya. Jadi memang peserta ini melalui seleksi ya. Seleksi di Jakarta. Dan ini juga terpilih lah untuk Pemda itu ada Pemda Aceh, kemudian ada Pemda Sumatera Barat, kemudian Pak Noviar dari Sumatera Barat, juga dari kawan-kawan yang hadir di sini ada dari Pemda Daerah Istimewa Jogja. Nah kawan-kawan ini yang sudah pernah mengalami juga bencana gempa, Jogja pernah gempa 2006, kemudian letusan gunung api, Padang juga gempa 2006, gempa 2007 ya. Bahkan Padang ini kan masih menunggu apa yang disebut dengan segmen Mentawa ya. Nah, jadi kita semua harus siaga. Kemudian ada juga peserta dari kepolisian ya, ada 5 kawan-kawan dari kepolisian di sini dari seluruh Indonesia. Ini juga menggambarkan bagaimana multi stakeholder terlibat. Ada dari Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, ada juga di kita. Kemudian ada Kementerian PUPR. Kemudian ada kawan-kawan yang memang selama ini kita kenal menangani bencana ya. Kalau ada bencana pasti. Nah ini BNBP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian ada juga dari BMKG. Nah ini kawan-kawan ini nanti mungkin akan bercerita apa yang mereka lakukan. Dan kita berharap rumusan mereka ini ya menjadi rumusan yang sifatnya nanti nasional. Dan anak cucu kita ke depan itu sudah... Kita tidak berharap bencana ya, tetapi kita ini selalu siaga ya. Semua orang naik pesawat itu tidak ada yang berdoa pesawatnya mendarat darurat kan. Tapi kita harus dengar apa yang dibilang pramugari. Itulah yang disebut mitigasi sebenarnya. Jadi ketika pesawat itu nanti mendarat darurat, paling tidak dalam kepanikan kita tahu di mana pintu darurat, di mana tempat keluar dan sebagainya. Sama, tidak ada yang berdoa gempa, tidak ada yang berdoa gunung meletus. Tapi kalau itu terjadi, kita tahu apa yang kita lakukan. Ya. Berarti artinya bahwa Diklat Reform Leader Academy ini menjadi penting karena nanti pada akhirnya akan terumuskan apa kira-kira langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh semua elemen khususnya pemerintah dan juga masyarakat mengantisipasi jika memang bencana tiba-tiba terjadi di sekitar mereka. Baik, berikutnya ke Pak Agus. Barangkali publik juga ingin tahu bagaimana kita sebenarnya mendefinisikan masyarakat tahan bencana? Apa yang menjadi titik fokus? Apakah lebih kepada pengetahuan mereka atau dalam konteks psikologi mereka? Ya, bahwa ketika misalnya ada daerah yang sudah sering terjadi bencana, lantas disebut masyarakat tahan bencana, ini yang memang
nggak jadi problem lagi karena memang itu sesuatu yang memang lumrah terjadi di daerah mereka. Bagaimana Pak Agus? Terima kasih Pak. Jadi yang pertama saya akan, mungkin pemirsa sudah banyak tahu bahwa BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan instansi pemerintah yang di pusat untuk bertanggung jawab tentang penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita tahu di provinsi kita juga punya sistem lagi namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau khusus di Aceh namanya Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Itu langsung BPBA. Kemudian di level di kabupaten kita juga punya namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga di sini. Jadi kita ada 3 level penanggulangan bencana level organisasinya. Kita ada di nasional ada BNPB, kemudian di provinsi ada BPBD, dan di kabupaten atau kota ada namanya BPBD juga. Jadi seperti itu. Jadi tapi kalau kita lihat dari sistem penanggulangan bencananya bahwa masyarakat terbawah lah itu yang paling, seperti yang disebutkan tadi, adalah kunci utamanya adalah di masyarakat yang paling bawah. Kita tahu bahwa masyarakat merupakan responder pertama kali jika terjadi bencana. Itu yang sistemnya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kalau kita perhatikan dari sisi tupoksinya terlebih dahulu, dari tugas pokok dan fungsinya, bahwa BNPB atau BPBD mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai koordinator. Jadi bertugas sebagai koordinator untuk seluruh upaya-upaya penanggulangan bencana. Baik dari sisi prabencananya, seperti saat ini kita sedang belajar tentang prabencananya pada saat tanggap daruratnya dan juga pada saat pasca bencananya. Kemudian tugas yang kedua adalah kita juga sebagai ini yang pada saat kritis kita sebut sebagai komando. Jadi BNPB dan BPBD akan bertugas sebagai komando jika terjadi bencana. Dia akan mengambil tugas sebagai komandan untuk mengomandai seluruh SKPD atau OPD yang di daerah, baik dari sisi dari militer, baik dari sisi kepolisian maupun SKPD atau OPD yang lain sebagai komandannya. Walaupun pada prakteknya nanti ada satu komandan yang ditunjuk untuk menjadi komandannya. Itu seperti itu. Yang terakhir kita juga berfungsi sebagai pelaksana. Artinya BNPB juga bekerja untuk melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bencana. Baik pada prabencana, pada saat bencana maupun pada pasca bencana. Seperti yang kalau kita lihat sekarang ada di pasca bencana di Aceh PD yang tahun kemarin yang kita ada gempa, itu ada upaya-upaya bagaimana memulihkan dari kondisi-kondisi yang lama, dipulihkan bahkan juga lebih baik lagi. Itu upaya-upaya di pasca bencananya. Nah, kemudian sebelum menjawab itu kita akan pertama kali kita perlu mengucapkan terima kasih dulu kepada LAN ini terutama di upaya-upaya prabencana. Jadi kita berterima kasih sekali karena isu penanggulangan bencana ini jadi dilaksanakan juga oleh LAN, dikerjakan juga oleh LAN, sehingga dan mengundang kita teman-teman kita dari berbagai instansi ini, sehingga isu penanggulangan bencana itu akan menjadi semakin paham. Dan kita lihat bahwa rekan-rekan dari berbagai kementerian dan lembaga ini sangat semangat sekali, sehingga mereka bisa belajar bencana juga dan bisa bersinergi, semangat untuk bersinergi, karena kita lihat sendiri bahwa bencana itu sifatnya luas, kompleks, multidisiplin ilmu, dan juga multi stakeholder di sini. Jadi untuk menanggulangi bencana kita harus memerlukan dari seluruh disiplin ilmu dan seluruh keterampilan yang ada itu, sehingga kita bisa menangani. Kita di sini kita bisa lihat bahwa BNPB maupun BPBD tidak mampu untuk menghandle sendiri. Jadi kita perlu bersinergi sehingga upaya ini bisa berjalan dengan bagus. Jadi salah satu yang diadakan oleh LAN ini, Reform Leader Academy ini, dengan mengajak berbagai komponen dari baik dari pusat maupun dari daerah itu, jadi kita semakin paham, semua multi pihak ini, banyak pihak yang semakin paham, masyarakat juga mungkin dengan cara seperti ini juga semakin paham, sehingga jika terjadi bencana mereka bisa langsung tanggap dan langsung bisa bekerja sama. Itu salah satu ciri dari masyarakat tahan bencana. Karena yang pertama, masyarakat itu yang pertama kan harus paham dulu, itu salah satu nomor satu yang harus diketahui dari masyarakat. Jadi paham bencana terlebih dahulu, jadi masyarakat perlu tahu ada potensi-potensi bencana apa saja yang mengancam di wilayah mereka. Itu syarat yang pertama kali. Jadi mereka harus tahu di sini tuh misalnya di Aceh pasti semua orang tahu bahwa bencana yang paling besar yang pernah terjadi adalah gempa bumi dan tsunami. Nah, setelah mereka tahu di daerahnya bahwa daerah kita ini ternyata terancam bencana gempa, tentunya mereka mulai sadar dan mulai
tentunya harus menyesuaikan. Seperti yang Pak Faisal sering bicarakan bahwa gempa itu tidak membunuh, tapi gedungnya atau bangunannya itulah yang membunuhnya. Karena itu runtuhan-runtuhan yang bisa mengenai orang yang bisa membunuhnya itu seperti itu. Jadi kalau kita udah paham bencana apa yang mengancam, tentunya kita bersiap-siap, tentunya kita membangun rumah yang sesuai dengan kondisi gempa yang di sini. Mungkin di sini udah ada, tentunya sudah ada, saya kira Pak Faisal udah ada semacam standar tentang building code. Jadi bangunan gedung yang di daerah ini minimal harus tahan terhadap gempa misalnya 8 skala Richter. Jadi kita masyarakat tentunya akan mulai menyiapkan, mengkondisikan sehingga seluruh rumahnya tentunya harus tahan terhadap bencana tersebut. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan itulah salah satu ciri tadi disebut masyarakat yang tahan bencana. Ya. Jadi mereka pertama paham dulu bencana apa yang mengancamnya dan mereka apa yang harus dilakukan supaya tidak menimbulkan dampak yang besar nanti di kemudian hari jika terjadi bencana betulannya seperti itu. Dan tentunya kita juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan supaya seperti yang kita lakukan di kemarin waktu kita lakukan di gunung erupsi di Selawah, di teman-teman yang dari Aceh dan dari beberapa instansi melakukan gladi bagaimana jika seandainya gunung Selawah meletus. Jadi mereka dipahamkan zona-zona rawan bahaya di mana saja, kemudian jika terjadi bencana mereka harus lari kemana, harus evakuasi mana, apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan. Jadi mereka paham. Jika seandainya nanti itu termasuk dalam pemahaman dan pelatihan seperti itu. Dari pelatihan-pelatihan seperti itu salah satu berbagai ciri-cirinya. Oke, nanti kita akan lihat lagi apa langkah konkret mungkin dalam bentuk kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang masalah bencana ini. Kita ke Pak Lukfandi. Ya, bicara tadi Pak Agus saya kira sudah membahas sekilas membangun masyarakat tahan bencana. Nah, di Aceh dan Anda sudah cukup punya pengalaman. Kira-kira komentar seperti apa yang bisa Anda sampaikan berkaitan dengan kalau kita sebut masyarakat Aceh untuk konteks tahan bencana itu seperti apa, Pak Lukfandi? Ya, terima kasih. Yang pertama perlu kami informasikan bahwa Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang berisiko tinggi terhadap bencana. Jadi tidak ada jenis bencana yang tidak ada di Aceh. Yang pertama ancaman gempa itu untuk seluruh Aceh. Aceh dari 23 kabupaten dan 6.696 desa itu semua terancam gempa. Di antara jumlah desa tersebut 234 desa itu yang terancam tsunami, yaitu desa-desa yang berada di daerah pesisir. Kemudian di daerah-daerah tertentu, ini adalah daerah-daerah yang rawan bencana, longsor, banjir, dan mungkin ada juga suatu daerah itu Melabuh, itu yang rawan kebakaran hutan lahan. Ini adalah sudah di bulan 10. Tahun yang lalu sampai Desember jumlah bencana di Aceh itu lebih kurang 85 kali. Dengan berbagai bentuk ya? Dengan berbagai bentuk bencana, dengan berbagai ancaman-ancaman. Sekarang per 31 Oktober kemarin Aceh sudah 164 kali bencana. Kebanyakan bencana yang terjadi di Aceh adalah kebakaran dan kebakaran lahan, hutan lahan. Ini yang banyak terjadi mungkin karena tahun ini ada musim kemaraunya terlalu panjang. Itu yang menyebabkan kebakaran mendominasi ancaman bencana di Aceh. Kemudian disusul dengan banjir. Banjir, ini banjir bandang 9 kali yang sudah terjadi. Sementara banjir genangan dan luapan itu sudah 36 kali terjadi banjir. Inilah perubahan iklim yang pancaroba ini yang menyebabkan ketika dia kemarau terjadi banyak kebakaran. Tetapi dalam musim kemarau itu ada daerah-daerah tertentu itu yang terjadi banjir. Inilah yang maksudnya iklim yang pancaroba terjadi di Aceh pada saat kabupaten lain banjir, ada kabupaten yang
kebakaran lahan hutan. Inilah perubahan-perubahan yang tidak bisa diprediksi, sehingga dari awal harus ada upaya-upaya yang seperti dikatakan oleh teman kami dari BNPB ini, harus membangun masyarakat sehingga dia bertahan pada saat yang tadinya potensi benar-benar terjadi menjadi bencana. Bagaimana dia harus mempersiapkan diri? Yang pertama, masyarakat itu harus tahu dia berada di dalam kawasan apa. Setelah dia mengetahui berada dalam kawasan tertentu yang menjadi ancaman bagi mereka, mereka harus tahu apa yang harus mereka persiapkan. Kalau ini benar-benar terjadi. Artinya pada saat kejadian bencana itu, masyarakat harus bisa merespon. Apa yang harus kulakukan. Bukan kepanikan. Bukan kepanikan, tidak boleh kepanikan. Dia harus bisa menyelamatkan diri dan harta bendanya pada saat benar-benar terjadi bencana. Inilah yang upaya-upaya pemerintah daerah. Bagaimana kita meningkatkan pemahaman masyarakat ini melalui sosialisasi, drilling, simulasi, dan penyebaran informasi tentang ancaman-ancaman yang berada di kawasan rawan bencana. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat bisa menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana. Oke, nah sekarang kalau mungkin Pak Luke bisa menyampaikan secara umum, lantas bagaimana keadaan masyarakat di Aceh dalam rangka kalau kita bicara konteks tahan bencana? Apakah secara umum kita bisa menyimpulkan sebenarnya masyarakat Aceh cukup oke, mereka cukup no problem jika terjadi bencana, minimal tadi pengetahuan terhadap langkah-langkah apa yang dilakukan jika terjadi bencana itu sudah mereka kuasai, sudah mereka pahami. Dari awal kami sudah menyampaikan tadi bahwa frekuensi bencana itu terus naik dari tahun ke tahun. Tetapi kita melihat bahwa masyarakat itu sudah paham tentang menyelamatkan diri, artinya dia sudah tahu bagaimana bertahan ketika terjadi bencana. Kita melihat korbannya terus menurun, artinya bencana naik, korbannya menurun. Menurut indikator kami bahwa masyarakat itu sudah tahan terhadap bencana. Walaupun memang nobody expect, tidak satu pun berharap ada bencana. Tapi ketika terjadi tadi di Aceh misalnya terlihat angka atau korban itu semakin menurun. Walaupun di sisi lain bencana juga cukup lumayan terus banyak terjadi di Aceh. Oke, kita nanti akan lihat bagaimana juga pemerintah Aceh memastikan dukungan-dukungan lain, misalnya dukungan finansial ya, untuk berjalannya sebuah konsep pencerdasan masyarakat terkait dengan persoalan tahan bencana ini. Kembali ke Pak Nofrial, kita juga ingin berbagi cerita di Pak Nofrial di Sumatera Barat ya. Bagaimana mungkin pertanyaan yang sama seperti Pak Lukfandi tadi, di masyarakat di Sumatera Barat sendiri Padang itu bagaimana secara umum? Apa yang mungkin bisa kita sampaikan? Terima kasih. Jadi saya gembira semua kita sekarang sadar bencana, bicara tentang bencana. Saya waktu di kampus LAN baca tulisan beliau tentang laboratorium bencana. Tiba-tiba kami di Sumatera Barat juga bilang bahwa kami adalah etalase bencana. Jadi jadi artinya kita memposisikan diri sebagai orang yang familiar dengan bencana, bukan takut dengan bencana. Kita coba ilustrasikan Sumatera Barat. Kenapa kita bilang bahwa Sumatera Barat itu etalase bencana? Yang pertama, daerah Sumatera Barat berdiri di atas dua patahan. Di darat ada patahan Semangko, yang di laut Pak Faisal tahu. Ya, luar biasa. Prediksi Pak Faisal selaku ahli geologi luar biasa ke Sumatera Barat. Yang kedua, kita punya 4 gunung berapi. Ada Talamau, ada Merapi, ada Singgalang, ada Talang. Itu semua kalau istilah lokalnya batuk semua. Gunungnya batuk semua. Yang ketiga, Sumatera Barat itu berada pada suatu posisi geografis yang sangat tidak menguntungkan. Di tengah itu ada pergunungan Bukit Barisan, Taman Nasional Kerinci Seblat, itu elevasi ke bawahnya luar biasa tajamnya. Dibandingkan dengan daerah timur, ke Riau. Jadi kalau turun itu, bayangkan kalau lingkungan di atas itu rusak, maka yang terjadi apapun namanya, longsor, banjir itu mungkin lebih ekstrim daripada daerah-daerah lain. Karena begitu dekat jarak antara pegunungan dengan daerah pantai. Sungai-sungai banyak sekali di situ dan semua pada posisi yang sudah sangat tidak baik sekarang ini. Nah, dengan posisi itu maka perbedaan kami dengan teman-teman di Aceh dan teman-teman di Jogja adalah
kita sudah pernah mengalami. 2007 kita gempa di atas 7, 2009 kita gempa di atas 7, 2010 Mentawai, gempa dan tsunami kecil di Mentawai. Tetapi Aceh sudah pernah mengalami, Jogja sudah pernah mengalami, Sumatera Barat sudah pernah mengalami. Kita diprediksi akan mengalami lagi. Nah, menurut kami pentingnya itu di Sumatera Barat lebih daripada teman-teman lain adalah karena akan mengalami tadi. Karena prediksi para ahli geologi, prediksi para pakar-pakar gempa itu, Sumatera Barat itu memang harus disiapkan sedemikian rupa supaya kalau terjadi yang akan terjadi tersebut, itu sudah bisa diminimalisir kerusakannya bagi masyarakatnya. Dan pemahaman bahwa bencana berikutnya akan terjadi di masyarakat Sumatera Barat itu sudah lumayan luas, Pak. Sudah luas, sudah luas. Jadi teman-teman beliau Pak Faisal ini kan biasa bermain dengan data-data series, Pak. Data-data series ini bilang bahwa dalam kurun sekian tahun itu ada pengulangan terhadap itu. Nah, kita bermain di Sumatera Barat ini bermain dengan angka-angka, Pak. Ini tahun berapa ya? Ini tahun berapa ya? Ini tahun berapa? Kita menghitung hal-hal itu yang terjadi. Jadi tetapi ada kontradiksinya sekarang kalau di Sumatera Barat. Menunggu ini rupanya nggak enak karena berhubungan juga dengan iman kadang-kadang, Pak. Iman itu kalau kita orang Islam bilang ini kita nggak percaya Tuhan ya, kok takut dengan bencana gitu kan? Kan semua sudah waktu roh ditiup kan sudah ada semua suratan kita kan. Jadi maju mundur psikologis masyarakat Sumatera Barat itu kejadian sekarang. Satu sisi dikatakan sudah siap karena memang waktu terjadi gempa 2009 rata-rata yang di pesisir pantai itu lari ke atas semua. Yang kejadiannya adalah tanah di daerah ketinggian mahal harganya di pantai kosong. Tapi begitu setelah 2009 sampai sekarang 2017 sudah 9 tahun terjadi, yang kosong tadi sudah mulai dibeli oleh yang lain juga. Nah, yang punya itu turun lagi ke bawah. Nah, ini yang sulit. Sosiologi masyarakatnya. Jadi siap tidak siap itu ya artinya dari kita pemerintah yang selalu harus memantau, memastikan bahwa masyarakat itu harus siap menghadapi bencana. Kondisi Sumatera Barat kira-kira begitu, Pak. Kurang lebih tadi disebutkan Aceh, Jogja, Sumatera Barat dan mungkin daerah-daerah lain yang juga berada di Sumatera dan Jawa itu hampir sama. Hampir sama. Makanya pengetahuan tentang ini menjadi penting dan andalan mereka barangkali di pemerintah untuk terus mensosialisasikan, mendiseminasikan tentang pengetahuan akan kebencanaan ini. Baik pemirsa Anda yang masih menonton acara ini mungkin ada komentar silahkan di 0651 41773 dan juga kepada Bapak dan Ibu tentu akan membantu saya dengan pertanyaan-pertanyaan lain, tapi kita akan tanyakan 1-2 pertanyaan lagi kepada narasumber kita. Kembali ke Pak Faisal. Nah, secara umum dari pantauan Anda mungkin ya khususnya barangkali karena Pak Faisal di Aceh. Jadi dominasi bencana apa yang kerap ini terjadi di masyarakat kita. Nah, barangkali dengan adanya klaster seperti ini setidaknya juga pemerintah akan fokus pada segmen ini untuk memberikan pengetahuan kebencanaan itu. Ya, pertama kan kita harus bedakan juga masyarakat tahan bencana dengan masyarakat siaga bencana. Ya. Ini lebih filosofis, tahan ini lebih kuat, tangguh artinya. Itu kalau kita kawan-kawan ini juga sudah kita ajak ke Jepang, bagaimana masyarakat Jepang itu membangun masyarakatnya tangguh bencana, tahan bencana. Salah satu yang menarik di Jepang itu mereka tidak melupakan bencana. Nah, sementara di kita itu saya lihat ada kesan insomnia ya, lupa terhadap bencana. Ya, penyakit lupa itu yang membahayakan sebenarnya. Peristiwa Aceh 26 Desember 2004 itu ada yang menarik. Daratan Aceh ya, ketika terjadi gempa besar beberapa saat kemudian kan air laut surut, ikan menggelepar, kapal-kapal perahu nelayan terdampar, masyarakat Aceh berebut ikan. Itu masyarakat Aceh daratan. Tapi beda yang terjadi di Simelu, Pulau Simelu. Mereka justru menghindari laut ketika terjadi gempa besar 26 Desember 2004 itu. Ada satu kearifan lokal di sana yang disebut dengan semong. Ya. Jadi semong itu semacam bahasa isyarat juga dan ada syairnya yang sering dinyanyikan sejak anak bayi. Nah, begitu terjadi gempa, mereka itu meninggalkan laut, ya, menjauhi laut, naik ke atas dan terbukti ketika tsunami datang itu
saudara-saudara kita di Simelu sedikit sekali yang korban, ya. Hanya hitungan puluhan. Sementara di daratan Aceh ini ribuan, ya, 250.000 kalau total semua. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sifat lupa terhadap bencana itu berisiko dengan kita hidup bersama bencana. Jadi membangun masyarakat tahan bencana itu maksudnya bagaimana mereka memang selalu menyadari bencana itu bisa saja kapan saja datang. Menyangkut Pak Noviar tadi, memang kita kan orang-orang beragama, ya, di negeri kita ini. Memang kita percaya betul bahwa yang menggerakkan alam ini adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan-kawan kita di Sumatera Barat juga kalau mereka bersandar kepada keimanan, sebenarnya tidak perlu gelisah dan risau, ya. Tidak ada satu kejadian pun di alam ini yang Tuhan tidak tahu. Kalau merujuk surah ini Al-Quran misalnya, surah Toha ayat 6 itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Dia Allah yang memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, wa ma tahtas saro, dan apa yang ada di bawah bumi. Semua pusat gempa itu di bawah bumi. Jadi kalau Tuhan bilang jangan bergerak, nggak akan bergerak. Jadi tentu saja dari aspek keimanan, ya masyarakat harus semakin taat sama Tuhan gitu. Kalau nggak taat, ya nggak sujud, ya bisa saja buminya digoyang. Gitu. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, masyarakat Aceh bagaimana? Ada pemahaman masyarakat Aceh yang kadang menganggap bahwa Aceh sudah aman dari gempa dan tsunami, ya, karena energinya sudah habis, gitu, sudah lepas. Dulu malah ada istilah bisul tidak akan meletus 2 kali. Ya. Sebagai orang yang paham sedikit ilmu kebumian, saya menjawab itu bisul yang 26 Desember 2004. Tapi bisulnya itu banyak sekali. Pusat-pusat gempa itu. Bukan ratusan lagi, ada ribuan titik-titik gempa di dasar laut yang tercatat oleh kawan-kawan BMKG. Di sini ada juga kawan BMKG, itu setiap gempa mereka mencatat. Nah, energi yang dikumpulkan untuk gempa besar 26 Desember 2004 itu betul sudah habis. Ya, ibarat meja ini, kalau dia harus bergerak ke ujung sana, maka selesai sudah. Tetapi energi yang sedang dihimpun untuk gempa-gempa lain kan kita tidak tahu. Itu satu. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa tidak akan mungkin ada gempa-gempa besar lagi. Yang kedua, tsunami. Tsunami Aceh itu menghantam 14 negara selain Aceh. Ya, yang parah itu termasuk Penang, ya, Darul Aman, itu ada kampung yang juga rusak. Kemudian Phuket, ya, Thailand, Maladewa, bahkan sampai pesisir timur Afrika, walaupun itu hanya gelombang besar. Dan ketika tsunami Sendai di Jepang, itu tsunaminya berapa belas jam kemudian sampai ke Papua, kan, ke Pantai Irian. Itu yang disebut dengan tele tsunami. Nah, maka Aceh itu bisa saja masyarakat Aceh yang di pesisir itu tidak merasa gempa, misalnya gempanya di tempat lain. Tapi tiba-tiba tsunami kok datang gitu. Nah, artinya gempanya di tempat lain ada tsunami, itu tele tsunami yang bisa datang. Maka masyarakat Aceh di daerah pesisir juga harus selalu dilatih untuk paham tentang bencana ini. Artinya kalau kita tadi belajar dari cerita dan juga pengalaman yang pernah ada, memang kalau di daerah kita, mungkin ada Sumatera dan juga di Jawa, ya, itu gempa itu kerap menjadi salah satu bencana yang mungkin dominan, ya, Pak Faisal. Jadi begini, dari kebetulan beliau juga geolog nih, ya. Jadi dari pandangan para geolog yang kata beliau datanya series tadi, ya, dari sejarah kegempaan, memang setelah gempa Aceh, ya, gempa sebelum 2004 itu ada juga gempa, ya. Misalnya Kerinci waktu itu, kemudian ada gempa di Liwa, ya. Tapi itu setelah itu sepi. Tapi setelah gempa Aceh itu seperti efek domino. Nah, gempa Aceh waktu itu terjadi kan sempat kawan-kawan ahli geologi mengatakan ini Mentawai waspada karena semakin matang, rentan. Ditunggu Mentawai, ternyata gempanya pindah ke Nias. 2005 kan Nias malam jam 11, 28 Maret. Begitu Nias gempa, orang bicara lagi, ini Sumatera Barat ini. Tahu-tahu Jogja, 2006. Jogja lagi nunggu gunung api, Pak. Tahu-tahu yang terjadi adalah gempa darat. Baru datang ke Padang, bukan Mentawainya, 2007 itu. Terus 2009, 2010 baru Mentawai. Mentawai pun ternyata menurut para ahli bukan yang ditunggu, kan.
Apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini? Kita semua harus tetap yakin bahwa ada yang mengatur semua ini. Jadi tidak ada prediksi keilmuan yang bisa pasti. Tetapi kepastian bahwa kita adalah daerah yang rawan bencana itu nggak bisa dihindari. Cuma di mana dan kapan ya. itu. Dan itu yang harus kita sadari bahwa kita berada di ring of fire tadi. Itu satu keniscayaan. Baik. Dan tidak mungkin kita pindah ke negeri lain. Kita memang sudah ditakdirkan di sini gitu. Ya, maka dari itu membangun masyarakat tahan bencana menjadi suatu keniscayaan. Saya pikir penting itu sangat sekali penting. karena memang tadi kita hidup bersama bencana. Ya. Itu. Jadi kita jangan mewariskan peristiwa Aceh itu memang sangat pedih sekali. Ya. Bagaimana orang berebut ikan begitu senang, padahal ancaman begitu dahsyat. Lihatlah kapal apung itu beratnya 1.600 ton. Bisa diangkat itu oleh air tadi. Nah, jadi jangan itu kita wariskan kepada anak generasi kita, tapi yang kita wariskan kesiapan mereka. Kalaupun terjadi satu saat bencana lebih dahsyat atau sedahsyat itu, maka sudah jauh lebih siap. Baik. Kita kembali ke Pak Agus, tentu ini tadi deskripsi yang luar biasa dan memang kita lagi-lagi kita tekankan hidup bersama bencana, untuk itu secara psikologi, pengetahuan juga harus kita siapkan. Baik, selama ini Pak Agus, apa kebijakan pemerintah ya atau program-program yang dilakukan dalam rangka tadi membuat masyarakat akan tahan bencana? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa kebijakan dari BNPB terutama. Yang pertama kan tadi kita sejarahnya sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya kan dari tsunami 2004 kita langsung baru kita sadar bahwa penanggulangan bencana pada awalnya orang berpikir bahwa penanggulangan bencana itu hanya pas tanggap darurat saja. Kemudian mulai sadar, didorong kita membuat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Jadi baru kita BNPB baru berdiri pada tahun 2081 tahunnya. Kira-kira sekarang umurnya baru 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini ada beberapa kebijakan-kebijakan seperti yang diamanatkan tadi. Yang pertama akan dibentuk BNPB di pusatnya. Kemudian akan dibentuk BPBD ini, ada dibentuk BPBD untuk di seluruh baik di provinsi maupun di daerahnya. Itu termasuk kebijakan yang penting karena itu amanat undang-undang bahwa di setiap wilayah baik di provinsi maupun di kabupaten kota harus membuat semacam organisasi penanggulangan bencana yang kita sebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah ini sampai sekarang itu masih ada beberapa yang belum juga, tapi kita hampir 90% lebih udah mempunyai BPBD. Untuk seluruhnya bagusnya sekarang udah bertambah bagus, jadi hampir 90% lebih dari wilayah Indonesia itu udah mempunyai organisasi yang kita sebut dengan Badan Penanggulangan Bencana. Baik untuk provinsi udah selesai, untuk kabupaten dan kota yang udah 90% lebih. Saya kira udah hampir sekarang totalnya 514 untuk BPBD untuk level provinsi maupun level kabupaten dan kota. Itu jumlahnya itu termasuk kebijakan bahwa semua itu pertama. Itu jadi harus ada organisasinya terlebih dulu. Kemudian kita juga ada beberapa kebijakan-kebijakan seperti mendorong untuk investasi bencana salah satunya. Kita investasi bencana kita sebut sebagai investasi karena untuk masing-masing instansi pemerintah baik di level pusat maupun di level daerah untuk menginvestasikan, kita sebut sebagai investasi, bukan kita sebut sebagai semacam pengeluaran. Karena ini kan investasi, kita udah tahu bahwa seperti yang disebutkan tadi bahwa kita menunggu bencana. Seperti kan kita nggak bisa menunggu bencana, jadi kita perlu persiapan. Yang langkah pertama tadi kita setelah paham, langkah berikutnya kita melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resikonya. Bahwa kita udah tahu bahwa bencana itu pasti datang. Bencana pasti datang, tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Untuk itu sebelum datang kita melakukan upaya-upaya investasi pembangunan untuk menguranginya. Salah satu contohnya misalnya di Aceh ini kita setelah 2004 kita ada gempa besar yang tahun 2012 itu. Terus dari gempa 12 besar itu untungnya tidak tsunami, itu kita sebut gempa kembar ya Pak ya, ada 9 sekarang Richter, itu gede sekali tapi mengakibatkan masyarakat panik. Salah satu kebijakan yang diterapkan di situ adalah kita membuat master plan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami. Salah satu ada aturan-aturan di situ. Yang pertama adalah kita perlu membangun dari fisiknya, kita perlu membangun namanya vertical shelter. Salah satunya ada di sini ya Pak ya, di Aceh itu ada kurang lebih 3 saya kira ya. Ada 3 itu perkuatan bagaimana, karena waktunya kan kalau kita hitung dari pantai lari ke darat itu perlu waktu yang lama. Jadi bagaimana kita supaya cepat larinya ke atas.
Jadi dibangun evakuasi shelter salah satunya itu. Jadi escape building untuk lari ke atas tapi tidak lari ke darat. Nah itu supaya mempercepat mengurangi korban jiwa. Itu banyak dibangun, ada di Aceh sini, kemudian di Sumatera Barat juga kita lakukan pembangunan. Kemudian diketahui bahwa escape building ternyata tidak terlalu berfungsi karena hanya khusus untuk itu, maka ada kebijakan bagaimana escape building itu dikombinasikan dengan bangunan pemerintah. Salah satu yang di Padang kita kombinasikan gedung pemerintah, kemudian kita kombinasikan dengan pasar, dengan masjid dan sebagainya, sehingga setiap hari orang bisa melihat dan bisa tahu caranya kalau jika terjadi tsunami dan sebagainya. Itu salah satu upaya-upaya atau investasi pembangunan untuk mengurangi resiko bencana. Nah, kalau pendidikan ada tidak diberikan kepada masyarakat? Pendidikan saya kira banyak sekali. Di sini misalnya kita ada beberapa program, salah satu program yang ada di BNP misalnya kita membangun namanya Desa Tangguh, Pak. Jadi kita membangun Desa Tangguh itu bagaimana membuat, ini kan ujung tombak paling kecil dari sistem pemerintahan, bahwa di desa itu dibikin bagaimana cara di desa itu bisa menjadi tangguh. Jadi ada organisasinya, kemudian ada program-program sosialisasi bencana-bencana yang terjadi seperti apa, kemudian juga membuat peta-peta misalnya evakuasi jika terjadi bencana harus lari kemana, misalnya memasang rambu-rambu peringatan, rambu evakuasi baik untuk tsunami, untuk rambu evakuasi yang lain dan sebagainya. Jadi ada semacam itu. Cuman kita juga ada untuk di level pendidikan saya kira turun juga, kita ada sosialisasi baik di tingkat level SD, SMP, SMA. Kita juga di universitas kita ada, sekarang kita mempunyai kerjasama dengan TNI, kita punya namanya Universitas Pertahanan yang ada di Sentul sana. Kemudian di BNPB juga kita punya Pusdiklat juga untuk penanggulangan bencana. Kemudian itu kita sosialisasi untuk di daerah-daerah sehingga mereka mulai paham. Berarti di sini komponen masyarakat kan banyak sekali. Selain itu kita juga mainstreaming di instansi-instansi yang lain. Salah satunya di Kementerian Pendidikan sekarang dia mempunyai program sekolah aman dan madrasah aman. Ini salah satunya di Kementerian Pendidikan namanya sekolah aman, kemudian di Kementerian Agama namanya madrasah aman. Jadi di situ ada program-program bagaimana untuk memperkuat gedungnya, untuk melatih murid-muridnya, untuk melengkapi dengan rambu-rambu dan sebagainya, sehingga mereka jika terjadi bencana mereka bisa segera melarikan diri atau segera evakuasi ke tempat yang bagus dan responnya bisa bagus seperti itu. Itu salah satu untuk memperkuat namanya di dalam penanggulangan bencana kita sebagai kapasitasnya. Jadi memperkuat kapasitas baik dari sisi masyarakatnya, baik dari sisi pendidikannya, baik dari sisi pemerintahnya, baik dari sisi NGO dan organisasi lain supaya mereka paham dan bisa diperkuat sehingga mereka tahu reaksinya jika terjadi penanggulangan bencana. Itu yang paling penting, kapasitas dari seluruh komponen itu bisa meningkat, bisa paham tentang penanggulangan bencana sehingga mereka bisa bereaksi dengan bagus jika terjadi bencana. Itu salah satu kebijakan-kebijakan yang lain. Banyak sekali kebijakan. Salah satu kebijakan yang paling penting kita juga masalah anggaran nih Pak. Ini penting sekali anggaran nih. Jadi ada kebijakan anggaran bahwa penanggulangan bencana itu sifatnya mendadak. Jadi kalau kita menggunakan dana rutin kita akan susah sekali karena kita harus ada proses-prosesnya, rapat dengan DPR dan sebagainya untuk merubahnya pemakaiannya. Di BNPB kita punya kebijakan, kita punya dua jenis dana. Kita sebut dana siap pakai atau on call budget, itu yang bisa digunakan jika terjadi bencana. Kemudian kita juga punya dana kita sebagai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, itu jika pasca bencananya. Baik Pak Agus, seperti itu. Sorry kita harus break sejenak karena ini sudah waktunya sholat asar. Jadi kita akan mendengarkan kumandang sholat asar berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, dialog atau perbincangan ini akan kembali berlanjut setelah kumandang azan asar berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan sholat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad akan wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami, masih dalam dialog dan kita masih membahas tentang membangun masyarakat tahan bencana. Kita kembali ke Pak Lutfandi. Barangkali kita ingin gali dulu informasinya, apa sebenarnya selama ini permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika sebuah bencana terjadi di masyarakat. Mungkin dari situ nanti kita ingin lihat apa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh khususnya untuk mengantisipasi agar permasalahan serupa itu tidak terjadi di kemudian hari. Baik, mungkin kami menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal, bahwa bencana ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Ini merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Kapan itu terjadi, sebesar apa bencana itu akan terjadi. Jadi oleh karena itu, tugas kami dari Badan Penanggulangan Bencana, baik di provinsi maupun kabupaten kota, hanya memberikan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan melakukan simulasi-simulasi, drilling-drilling tentang
ancaman bagi daerah masing-masing. Seperti contoh, kita baru-baru ini bekerja sama dengan pihak UNDP melakukan simulasi tsunami itu di SMA 1 Pekanbadak, SMA 6 Banda Aceh. Kemudian kami dari peserta RLA juga melakukan simulasi atau drilling itu mengenai bahaya gunung api, yaitu dengan lokasi yang kami ambil itu di Gunung Selawah Agam di Desa Gampung Pulau, Kecamatan Lamteba. Kegiatan itu kami lakukan, kami bekerja sama dengan teman dari Kemenkes, dari Polri. Di sini sudah terjalin peran multi pihak. Inilah yang kami garap dalam rangka upaya-upaya membangun masyarakat tahan bencana. Yang kami lakukan adalah pada saat kondisi aman, kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana kalau benar-benar terjadi, masyarakat sudah paham kemana dia akan lari, bagaimana dia melindungi pada saat terjadi bencana. Ini sudah ada pengetahuan bagi mereka. Karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Apa terjadi di malam hari, apa terjadi di siang hari, apa terjadi di hari Minggu. Oleh karena itu kita hanya menyiapkan masyarakat supaya dia mempunyai pengetahuan tentang bahaya gunung api yang ada di Kampung Pulau Lamteba. Ini salah satu upaya. Tapi banyak upaya-upaya lain yang dilakukan oleh teman-teman dari kabupaten kota. Misalnya terhadap ancaman banjir dengan meninggikan tanggul laut dan meninggikan tanggul sungai sehingga air yang masuk ke perkampungan penduduk ini bisa diminimalkan. Itu adalah merupakan upaya-upaya mitigasi yang dilaksanakan oleh multi pihak karena persoalan banjir itu ditangani oleh pihak Dinas PU Pengairan. Begitu juga masalah jalan evakuasi. Pada saat dibangun komplek-komplek perumahan, itu sudah diberikan standar jalan yang harus disediakan oleh pihak yang membangun itu sebesar berapa jalan induknya. Sehingga pada saat terjadi bencana, itu tidak bertebaran di jalan. Hal-hal yang begitu itu sudah ada peran multi pihak. Begitu juga dengan standar bangunan. Bagaimana dengan standar bangunan tahan gempa? Ini sudah peran dinas di sini Perkim sekarang. Kalau dulu Cipta Karya, kalau sekarang sudah berubah namanya Perkim. Itulah yang memberikan standar-standar bangunan tahan bencana. Itu juga merupakan upaya-upaya pemerintah. Karena upaya pemerintah di sini nggak bisa dilihat Badan Penanggulangan Bencana, tapi harus dilihat secara keseluruhan. Keseluruhan. Karena masing-masing punya peran, tapi dia terintegrasi. Inilah yang kita harapkan ke depan, bahwa program pengurangan risiko bencana itu tidak saja berada di Badan Penanggulangan Bencana, tapi kita harapkan juga berada pada semua instansi pemerintah supaya memprogramkan masalah pengurangan risiko bencana ini menurut bidang tugas masing-masing. Baik, ada penelpon yang bergabung, coba kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Atau Ibu? Baik, nampaknya ada gangguan. Halo Pak. Halo Pak, dengan Bapak siapa di mana? Iya. Jadi kaitannya dengan bencana ini Pak. Oke. Menurut di situ ada Bapak Faisal Pak. Iya. Apakah Kalimantan Timur ini termasuk dalam patahan-patahan Pak? Soalnya selama ini di Kalimantan Timur terus terang aja saya sudah bekerja di sini selama 15 tahun belum ada gempa Pak, gitu Pak. Oke. Jadi yang ada bencana sini banjir Pak, banjir. Itu Pak. Yang pertama Pak, itu yang pertama Pak untuk Pak Faisal Pak. itu belum. Oke. Yang kedua untuk Pak dari BNPB Pak. Iya, Pak Agus. Selama ini kan orang sibuk dengan pas bencana itu semua membantu memberi bantuan pada saat bencana. Gimana kalau peran ada usaha atau badan hukum swasta yang akan menghibahkan anggarannya untuk
pra bencana untuk membangun masyarakat tahan bencana, Pak. Baik, ini dengan Bapak siapa di mana? Bapaknya Dio, Pak, dari Balikpapan, Pak. Oke, ya baik. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan ke Pak Faisal dan juga Pak Agus. Saya finishing dulu di Pak Lukfandi bahwa apakah di sekolah kurikulum itu juga selama ini pemerintah Aceh juga masuk tidak ke sana? Maksudnya ada kegiatan ekstrakurikuler yang juga memberikan pemahaman khusus kepada anak-anak sekolah misalnya tentang sadar bencana itu, Pak. Ya, ini sekarang kita lagi menggarap, kalau di tempat lain perda, kalau di tempat kita kanun, kanun masalah pendidikan kebencanaan. Oke. Ya, yang naskah akademiknya itu sudah digarap oleh Universitas Kuala. Ini menjadi menjadi dasar nanti dalam hal menerapkan kurikulum kebencanaan ini di sekolah-sekolah. Oke. Ya, walaupun memang kurikulum itu kita merupakan muatan lokal yang kita utamakan di daerah-daerah rawan bencana. Itu untuk tahap pertama. Okay. Tapi pemerintah daerah sudah berpikir ke arah ke sana bahwa membuat suatu kanun daerah sebagai dasar bahwa pendidikan kebencanaan itu akan masuk sekolah. Okay. Ya, secara permanen nantinya masuknya. Jadi sekarang pihak masyarakat ini, kita yang menggarapkan bukan pihak sekolah. Yang lagi menggarap adalah pihak kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Tidak membuang sampah sembarangan sehingga menjadi sumbat saluran yang mengakibatkan banjir. Okay. Ini hal-hal yang seperti inilah yang sedang kita garap, memberikan kesadaran masyarakat untuk peduli atau sadar terhadap bencana. Oke, baik. Yang pasti langkah-langkah sudah cukup walaupun tidak maksimal, tapi terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar masyarakat betul-betul paham. Dan ke depan kita berharap ketika itu terjadi, walaupun lagi-lagi kita tidak berharap itu, masyarakat ready dengan apa yang terjadi itu. Baik, kembali ke Pak Nofrial. Kalau di Padang berbagi pengalaman di sana, Pak. Terima kasih. Jadi saya ungkapkan dua fakta dulu. Yang pertama adalah tentang struktural. Persepsi yang terjadi itu yang bertanggung jawab terhadap bencana, baik di lingkup pemerintah daerah maupun oleh masyarakat adalah BPBD. Sementara BPBD ini sendiri, khusus di Sumatera Barat, itu masih kelimpungan menyelesaikan program rehab rekon yang terjadi di Sumatera Barat. Sehingga memang kalau dibagi fasenya, maka fase pra bencana, mitigasi dan pengurangan risiko itu menjadi sangat minimal di Sumatera Barat. Kasus ini menjadi tidak proporsional di saat anggaran untuk pengurangan risiko bencana ini sangat minimal dialokasikan karena memang banyak atensi atau prioritas lain di pemerintah provinsi. Itu yang pertama faktanya. Yang kedua faktanya adalah masyarakat. Karena pasca 2009 tadi, sekarang kita akan berhadapan dengan prediksi bencana besar di Sumatera Barat, itu membuat masyarakat secara sosiologis ragu-ragu. Satu sisi kita bisa mengatakan siap, tapi di sisi lain ketika kita dekati beliau, masyarakat itu dengan sosialisasi, maka yang akan terjadi adalah pada satu posisi bisa menerima, pada satu sisi lain itu resisten biasanya. Karena memang ini cerita apa lagi nih? Kok masih sosialisasi ini? Kok masih ini? Kok masih ini? Sementara yang lain-lain kan sudah pindah ke wilayah-wilayah yang sebetulnya dilarang di situ. Nah, dari dua sisi itu melalui diklat ini kita berpikir yang pertama adalah kita melihat bahwa potensi PRB ini perlu kita integrasikan dengan program lain yang di lingkup OPD, baik APBD maupun turunan dekon dari pusat itu banyak. Programnya program pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau misalnya pengurangan risiko bencana, mitigasi atau penanggulangan bencana ini katakanlah hanya di BPBD dengan jumlah sekian, maka program pemberdayaan masyarakat ini di OPD-OPD lain, 49 OPD di pemerintah provinsi banyak sekali. Ada di pertanian, ada peternakan, ada di pangan, ada di kesehatan, ada di PU, macam-macam. Kita berpikir bahwa program pemberdayaan masyarakat ini bisa kita integrasikan dengan modul PRB tadi, bisa kita integrasikan. Dan pendekatan ini kepada masyarakat menurut pemahaman kami sangat jauh lebih efektif. Karena yang kita sentuh adalah komunitas-komunitas tertentu. Katakanlah kita bicara tentang petani, kepada petani.
kita bicara tentang produktivitas pertanian, kita bicara tentang bibit, tetapi kita juga bicara nanti memasukkan kalau terjadi bencana, petani ini seperti apa. Nelayan juga begitu. Kita bicara tentang produktivitas hasil tangkap di laut segala macam, tapi kalau terjadi bencana, mereka harus apa? Wisata juga, kita sedang giat sekarang menggalakkan pariwisata di Sumatera Barat. Kalau tiba-tiba pelaku wisata di Sumatera Barat itu tidak tahu harus berbuat apa, baik untuk diri sendiri maupun untuk tamunya yang datang, itu nanti seperti apa? Nah, konsepnya mungkin livelihood, kehidupan. Nah, kalau kita masuk pada posisi itu, pada posisi penghidupannya, pada posisi profesinya, itu akan sangat lebih mudah, jauh lebih mudah memasukkan modul dimensi kebencanaan ini kepada komunitas-komunitas itu. Nah, pada diklat ini kita berinisiatif untuk mencoba menyusun pendekatan seperti itu di saat kita mengintegrasikan dimensi pengelolaan risiko bencana ini ke program pemberdayaan masyarakat yang dananya banyak. Kita bisa modifikasi dengan pola apapun pemberdayaan masyarakat itu, karena memang target kita tetap sama. Masyarakat Sumatera Barat, 5,4 juta penduduk Sumatera Barat itu terdiri dari berbagai profesi dan sektoral. Nah, kita tinggal masukkan ini PRB ini ke dalam berbagai program sektor ini, dan itu akan sangat membantu cakupan masyarakatnya. Artinya semua sektor akan mensosialisasikan PRB ke komunitasnya masing-masing, cakupan geografis, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan kemudian luas pemahaman yang akan diperoleh oleh masyarakat kalau semua OPD bergerak dengan nada yang sama. Nadanya adalah nada pengelolaan risiko bencana. Nah, apakah Pak Nofrian melihat bahwa ini lebih efektif sebenarnya? Karena tadi langsung menyentuh masyarakatnya sebagai pihak pertama yang terkena dampak bencana begitu. Ya, saya pernah melakukan aksi bersama-sama dengan Pak Kadis, Pak Oni, Kadis Pariwisata. Jadi ada guyon kita. Kalau misalnya Pak Agus yang datang akan sosialisasi PRB dengan pakaian jingganya, itu penerimaan masyarakat akan berbeda di saat Pak Oni yang datang dengan baju hijaunya misalnya begitu kan. Karena memang kita bicara tidak hanya tentang kemasan bencana, tetapi kemasan pariwisata yang kalau misalnya terdampak oleh bencana, itu seperti apa komunitas wisata di suatu daerah tertentu akan bereaksi. Nah, masuknya lebih enak. Kalau saya pikir lebih enak itu daripada ujuk-ujuk kita masuk dengan sosialisasi PRB, itu masyarakat udah tahu sendiri, oh ini BPBD nih akan sosialisasi bencana. Yeah. Nah, kita punya pikiran seperti itu untuk dilakukan ke depan di Sumatera Barat. Artinya ini akan menjadi salah satu rekomendasi ya dari model tepatnya. Model di Diklat Akademi ini ya. Baik, terhadap pertanyaan tadi nanti akan dijawab, tapi kita ingin persilahkan juga dari peserta yang lain untuk memberikan komentar kita dan juga hal-hal yang berkaitan dengan membangun masyarakat tahan bencana. Baik, mungkin barangkali kita persilakan dulu yang dari kesehatan, ada Kementerian Kesehatan. Oke, mikrofonnya. Ya, baik, saya dari Kementerian Kesehatan, peserta Diklat juga. Menarik tadi yang sudah didiskusikan sama-sama dalam forum ini bahwa menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama pada pengurangan risiko bencana itu sepertinya menjadi hal yang cukup menarik untuk kita terus gulirkan di masyarakat gitu. Seperti Kementerian Kesehatan juga sekarang ini sudah mulai bergerak penataan pengurangan risikonya dari yang semula kita fokus pada pembekalan petugas, peningkatan kapasitas petugas. Kami sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagaimana masyarakat yang kita perankan untuk bisa lebih tahan terhadap bencana yang sesungguhnya dari sisi kesehatan.
mungkin setelah ini perlu ada, mungkin saya yakin di setiap kementerian lembaga punya program yang sama mengarah kepada masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Selanjutnya mungkin yang perlu diperkuat adalah bagaimana memotret kemudian menyatukan untuk sinergi dari setiap kementerian lembaga ini, seperti perlu ada yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar kemudian sesuai atau on track dengan apa yang sudah diprogramkan dari BNPB. Mungkin itu saja tanggapan saya, dan barangkali Pak Agus dari BNPB bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap siapa yang nanti akan mengkoordinir sinergi-sinergi dari setiap kementerian lembaga ini agar benar-benar sinerginya tampak dan tujuannya satu semua, walaupun geraknya bisa beda-beda tapi tujuannya nanti mengarahnya pada satu tujuan. Demikian Pak. Mohon maaf, namanya? Saya Ratna. Oke, Bu Ratna dari Kemenkes ya. Baik, terima kasih. Saya kira tadi ada komentar dan juga mungkin pertanyaan sedikit atau harapan kepada Pak Agus. Berikutnya kita persilakan dari kepolisian. Saya kira juga cukup penting ya. Baik, terima kasih. Ini memang pembahasan yang cukup menarik. Kaitannya bagaimana sebenarnya membangun masyarakat tahan bencana. Nah, kepolisian sendiri sebenarnya sesuai dengan tugas pokoknya tidak akan pernah terlepas hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah memang salah satu yang menjadi objek apa yang setiap harinya. Jadi ada berkata begini, selama manusia itu masih ada aktivitas, polisi tidak akan pernah istirahat. Nah, itu secara slogannya seperti itu. Di mana ada manusia, di situ pasti ada polisi. Nah, sehingga sangat efektif sebenarnya bagaimana polisi itu untuk bisa memberikan peran ya dalam hal membangun masyarakat tahan bencana. Nah, jika kita melihat tugas pokok Polri ya, pada setiap insan Polri itu ada dua hal yang tidak akan pernah terlepas. Itu yang pertama adalah polisi itu adalah sebagai pelayan, dan yang kedua adalah polisi itu sebagai pelindung. Nah, pelindung itu dari mana? Dari segala hal apapun yang memungkinkan bisa mengancam keselamatan jiwa setiap orang itu adalah menjadi tanggung jawab polisi. Tidak terlepas itu baik mengenai bencana. Meskipun sebenarnya dalam hal bencana polisi itu tidak akan menjadi tameng ya. Tetapi dia punya hal-hal lain yang bisa dilakukan dalam hal membangun bagaimana masyarakat itu paham tentang bagaimana dia menyelamatkan dirinya. Polri itu sebenarnya sangat luas. Bahwa Polri itu mulai dari tingkat tertinggi ya, di Mabes, kemudian di tingkat provinsi juga punya Polda, di kabupaten juga punya Polres. Bahkan dia sampai kepada tingkat yang terjauh yang sulit dijangkau oleh yang lain. Jadi Polri itu sampai ke pedesaan. Nah, di sana ada Polri. Jadi bagaimana sebenarnya Polri itu bisa memberikan peran aktif sehingga masyarakat yang terjauh, yang tidak bisa dijangkau, Polri bisa ada di sana. Ya, tentunya dalam hal apa? Ya, artinya Polri itu harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang memang tidak pernah mendapat informasi tentang bencana. Nah, ini sangat baik. Tetapi persoalannya bagaimana? Polri itu apa akan berjalan sendiri? Tentunya tidak. Jadi Polri itu sebenarnya perlu bersinergi. Perlu ada sinergi antara Polri dengan yang lain. Contoh mungkin kalau di tingkat paling bawah ya, kita kecamatan saja. Ada di sana Kapolsek. Dia perlu membangun sinergi dengan tingkat kecamatan. Sehingga di kecamatan ini juga Polri sendiri masih ada tingkat yang paling dalam lagi. Ada namanya Babin Kamtipmas. Nah, dia fungsinya sehari-harinya adalah untuk membina masyarakat. Nah, ada memang informasi yang tidak bisa ditransfer sampai kepada pelosok. Nah, ini seperti apa kira-kira peran Polri? Nah, itu yang tadi ada Babin Kamtipmas. Persoalannya bahwa Polri itu belum sepenuhnya memahami tentang kebencanaan. Jadi memang diklat ini juga sangat membantu kami sehingga kami nanti akan bisa mentransfer lagi ke personil kami sehingga mereka juga mendapat pemahaman tentang bencana. Sehingga nanti mereka akan memberikan juga pemahaman ke masyarakat sehingga mereka tahu bahwa saya ini ada di zona yang memang rawan terhadap bencana. Nah, ini tugasnya mereka akan memberikan himbauan bahwa mereka di sana pada titik yang tidak aman. Nah, sehingga perlu bekerja sama dengan lembaga lain juga mungkin
ada informasi yang tidak bisa sampai ke masyarakat. Bagaimana dengan informasi ini? Mungkin dari BMKG. Nah, seperti apa sistem yang harus kita bangun sehingga informasi itu bisa diterima oleh masyarakat yang paling jauh itu. Nah, itu mungkin perlu kita akan kemas lagi seperti apa. Tetapi Polri itu yang jelas punya peran yang sangat vital dalam hal memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang berada di titik yang rawan akan bencana. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih Pak Nestor. Sebelum ke yang lain, kini ada pemirsa yang bergabung, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Halo, dengan Ibu siapa? Oke, silakan Bu. Halo. Nampaknya ada gangguan. Barangkali bisa dicoba lagi di 0651 41. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Iya. Iya, nampaknya terjadi gangguan. Silakan dicoba lagi 0651 41773. Baik, tadi sudah kita mendapat pandangan dan juga komentar dari Kementerian Kesehatan dan juga Kepolisian bahwa ya, terlihat memang semua instansi begitu perlu ya, dan harus hadir dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan membangun masyarakat tahan bencana ini. Berikutnya mungkin kita persilakan dari PUPR. Oke, kita coba. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau dengan tanya, boleh kami tahu program-program apa yang akan dibuat pemerintah agar semua masyarakat Indonesia tahan terhadap bencana? Oke. Ya, oke. Program-program apa ya? Baik, terima kasih. Halo. Halo, ya. Dengan Ibu siapa di mana? Oke, baik, silakan dicoba lagi. Kami persilakan dari teman-teman Kementerian PUPR, ada? Ya, terima kasih Bapak. Kami dari Kementerian PUPR memang punya tugas untuk menjamin dan mewujudkan infrastruktur yang tangguh ya, dalam arti tahan bencana. Memang dalam konteks mewujudkan itu kita tidak bisa lepas dari peran seluruh pihak gitu. Bahwa di lingkungan kami Kementerian PUPR yang menjadi kewenangan kami memang yang akan kita urus. Misalnya kalau kita jalan nasional gitu ya. Kalau bendungan yang skalanya besar. Nah, di luar itu memang yang akan melaksanakan pembangunan pemerintah lebih provinsi atau daerah. Walaupun kita mengenerate banyak peraturan, tapi kalau peraturannya juga tidak diikuti ya sama aja gitu ya. Jadi memang di dalam konteks infrastruktur yang tangguh, ya kita juga harus bisa melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah, juga kepada masyarakat gitu, misalnya dalam konteks membangun rumah gitu ya. Kita sudah cukup banyak peraturan mengenai konstruksi bangunan tahan gempa gitu. Tapi kalau tidak diikuti juga nggak ada gunanya juga gitu. Jadi kami juga selain membuat peraturan terkait standar teknis, juga melakukan pembinaan, juga kita menyiapkan aparatur di lingkungan PUPR dalam konteks aparat atau satgas penanggulangan darurat juga siap di dalam melayani tahap tanggap darurat. Jadi kalau di kondisi kejadian bencana, kita punya satgas gitu ya. Di setiap provinsi juga ada yang memang sudah kita siapkan peralatan, misalnya penyediaan air minum darurat dengan truk tangki gitu ya. Atau toilet mobile. Nah, seperti itu sudah kita sediakan. Mungkin sementara itu dulu dari kami, Pak. Kalau peran dari instansi PUPR misalnya memberikan program ke pemerintah, ke masyarakat yang khusus semacam pendidikan atau pemahaman, ada nih Pak enggak? Kalau langsung kepada masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat itu kita aturan mainnya tugas dari pemerintah daerah. Oke. Kami dari kementerian lebih ke arah pedoman, standar maupun pembinaan. Baik. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Anes, Pak. Oke, terima kasih Pak Anes. Baik, sebelum nanti kita ke narasumber, kita persilakan satu lagi, barangkali dari BMKG. Ya, silakan. Terima kasih, saya Darmawan dari BMKG. Salah satu poin dalam membentuk masyarakat tahan bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan, Pak.
dan di sini perannya BMKG, yaitu di prabencana. Kami dalam tupoksi itu memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang bahaya bencana di Indonesia, baik dari segi hidrometeorologi maupun dari segi kegempaan. Selama ini kami telah bekerjasama dengan BPBD di tingkat daerah dan BNPB di tingkat pusat dalam memberikan layanan peningkatan dini tentang bahaya bencana ini. Kami selalu memberikan data-data kepada BNPB di mana akan terjadi hujan lebat, kekeringan, dan gempa bumi. Sudah kami berikan. Tetapi kemudian kami dalam leader ini, akademi ini, diberikan masukan. Ternyata peringatan dini yang kami berikan itu tidak cukup bagus, kemudian informatif tidak cukup. Tapi ternyata masyarakat perlu lebih, gitu Pak. Perlu lebih dalam segi pemberian informasi tentang peringatan dini, yaitu sampai ke taraf dampak dan risiko. Dan kami setelah dididik, di training di LAN ini, kami berhasil membuat semacam aplikasi yang sangat informatif pada masyarakat. Kami sampai bisa memprediksi dampak dan risiko yang akan ditemukan dari bahaya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Seperti di bidang meteorologi. Selama ini kami memberikan informasi berupa teks tentang di mana akan terjadi hujan lebat dan di mana akan terjadi bencana alam, banjir dalam hal ini. Tetapi kemudian dengan sedikit inovasi yang kami berikan, kami upayakan, kami bisa kemudian meningkatkan dampak daerah mana yang akan terjadi bencana banjir, kemudian risiko berapa jumlah penduduk yang akan terpapar tersebut. Kami membuat lokus di daerah Jakarta. Dari bidang klimatologi, selama ini kami cuma memberikan informasi tentang bahaya kekeringan, Pak. Tapi kemudian kami bekerjasama sinergi dengan BNPB, kemudian juga dari BPS. Kami mencari data produksi padi, Pak, di tahun-tahun kekeringan. Kemudian kami coba mensimulasikan, kami bisa sampai memprediksi kira-kira kalau terjadi bahaya kekeringan di suatu daerah, dan ini kami punya lokus di daerah Jawa Tengah. Kami bisa sampai memprediksi kalau terjadi bahaya kekeringan di Jawa Tengah, normalnya itu produksi padi 11 ton, Pak. Tapi ketika kami memprediksi terjadi bahaya kekeringan, itu cuma 8 ton, Pak. Jadi sekitar 3 ton kekurangan padi. Dan itu biasanya akurat ya, karena mungkin selama ini banyak informasi BMKG kadang-kadang kurang akurat nih Pak Darmawan. Iya, kami menggunakan beberapa macam pendekatan, seperti SPI, kemudian juga El Nino juga, indeks El Nino sebagai bahan acuan kami. Dan ini kan sudah terjadi, Pak, sudah terjadi. Dan kami berupaya untuk bisa memberikan informasi kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Tengah, untuk bersiap siaga begitu terhadap apabila terjadi kekeringan di sana, mereka butuh berapa ton padi. Kemudian selama ini dari bidang geofisika, katanya prediksi gempa belum bisa dilaksanakan. Kami berupaya ke arah sana. Tapi ini masih dalam hal kajian dan tesis ya, belum bisa kami eksplor ke tengah masyarakat. Tapi kami berupaya untuk bisa sampai ke memprediksi terjadinya gempa bumi. Ya. Kami sudah buat aplikasinya dan akan terus kami perbaharui. Dan ini merupakan cara kami, produk kami dari BMKG, sehingga kesiapsiagaan itu bisa terus kita lakukan. Ya. Jadi peringatan dini dari sekedar memberikan informasi data yang bagus, tapi kemudian ke dampak dan risiko yang akan diterima oleh masyarakat. Mungkin tambahan dari Pak. Mungkin demikian dari kami dari BMKG. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Kita persilakan lagi ada ternyata dari tim dari SAR ya. Ya, dari SAR, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Cahyadi dari Basarnas. Menarik apa yang disampaikan dari Pak Agus tadi, bahwa tolok ukur masyarakat tahan bencana itu yang pertama adalah paham
potensi bencana apa yang terjadi dan tahu ketika bencana terjadi masyarakat itu harus berbuat apa. Kami Basarnas menyadari bahwa hasil survei gempa di Jepang tahun 1995 itu kurang lebih 34%-nya selamat karena diri sendiri itu memahami ketika terjadi bencana itu apa yang harus dilakukan. Dan sekian persen termasuk 1,7%-nya itu selamat karena tim penolong. Kita sadari 1,7% itu memang angka yang besar menurut kami, ya. Kenapa? Karena tim penolong itu di posisi yang jauh, Pak. Bencana terjadi di suatu daerah, tim penolong ada di daerah yang lain, di mana aksesnya aja sudah terputus, sulit, sehingga memang pembekalan pengetahuan bagaimana masyarakat itu tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana itu dari Basarnas juga sudah mengupayakan, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, sosialisasi. Nah, biar terkesan sinergi, mungkin ini sedikit pertanyaan Pak Agus juga sekaligus berkenan mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya yakin di BNPB itu ada medsos, Pak. Medsos yang pernah saya buka juga kalau nggak salah YouTube itu, Pak. Bagaimana masyarakat harus melakukan apa ketika terjadi misalnya kompor meledak dan sebagainya. Mungkin di sini dalam kesempatan ini kami juga mohon Pak Agus bisa menyampaikan kepada masyarakat luas apa yang mereka mempelajari dari medsos, karena gadget sekarang udah di mana-mana ini. Jadi itu. Jadi juga kami dari Basarnas juga akan melihat, juga mempelajari apa yang sudah disosialisasikan oleh BNPB, biar kami juga bersinergi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga mengacu dari BNPB. Itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi nama Pak, sorry? Saya Budi Cahyadi. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, barangkali untuk lebih ini kita upload dulu lah untuk semua kita ya. Baik pemirsa, tadi kita juga sudah mendengarkan pendapat dari peserta yang juga dari berbagai daerah dan juga instansi yang berbeda tentang bagaimana masing-masing instansi ini berperan untuk membangun sebuah masyarakat yang tahan bencana. Tadi terlihat bahwa koordinasi, sinergi dan juga bagaimana kita saling berintegrasi itu menjadi kata kunci dalam rangka membangun masyarakat paham tentang bencana dan juga bagaimana menyelamatkan diri ketika bencana itu terjadi. Nah, mungkin bagi Anda di rumah juga masih ingin bertanya, nanti silakan sambil kita berdiskusi di 0651 41773. Ditambah yang ini, tadi juga Pak Faisal dari Pak Dio yang di Balikpapan juga bertanya persoalan di Kalimantan itu. Mungkin ingin dikomentari, silakan. Saya surprise memang pertanyaan ini, karena saya besar di Balikpapan ya. Okay. SD sampai SMA saya di sana, memang tidak pernah ada gempa gitu ya. Okay. Ini saya jelaskan mungkin agak saintifik sedikit bahwa kita sering menyebut Ring of Fire ya. Indonesia Ring of Fire itu sebenarnya di dunia ini setiap pertemuan lempeng ya, lempeng bumi ini ada lempeng samudera, lempeng benua, pertemuan itu adalah daerah-daerah yang rawan dengan gempa. Itulah pas di garis itu nanti jadi seperti cincin ya, maka namanya Ring of Fire. Nah itu sampai ke Indonesia. Jadi wilayah Asia Tenggara Ring of Fire-nya itu masuk wilayah kita. Nah jutaan tahun yang lalu terbentuknya kepulauan Indonesia, ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, sebagainya itu adalah hasil dari tumbukan lempeng. Tumbukan lempengnya. Ada 3 lempeng yang menumbuk Indonesia ini sehingga menjadi wajah kita hari ini. Itu yang pertama lempeng Samudra Hindia. Itu dari arah Samudra Hindia Australia ya, itu dari arah selatan. Nah kebetulan yang berhadapan langsung ini adalah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Jadi di mana-mana kalau tabrakan, yang depan inilah yang bempernya ya. Kalimantan ini di belakang. Kalimantan di belakang. Semenanjung Malaysia juga di belakang. Lalu Sulawesi gimana? Nah Sulawesi, Maluku itu pengaruhnya dari lempeng Samudra Pasifik. Lebih kuat dari sana sehingga terbentuk bentuk seperti K itu. Nah, jadi maka bisa dipahami kenapa daerah Kalimantan itu tidak ada pusat-pusat gempa atau patahan. Kenapa di Jawa ada patahan ya, ada patahan di Jawa itu ada Cimandiri. Saya lupa, ini ada satu rekan dari Jogja,
Nanti juga bisa ditanya. Oke, Di dari sana- Pemda Jogja ya? Pemda Jogja Oke. itu kan gempa Jogja itu patahan Kali Code ya. Ya Mas ya, patahan itu saya pernah belajar dulu waktu sekolah. Nah lalu kenapa di Sumatera ada patahan Semangko yang sangat panjang, ya, tidak sama dengan Jawa? Ya, karena dulu Jawa dan Sumatera itu konon kabarnya sejajar, tapi arah tumbukan yang di arah Sumatera itu jauh lebih keras. Ya, sehingga Sumatera itu terpatah, itu muncul Selat Sunda, lahir Gunung Krakatau. Nah akibat itu juga muncul di Sumatera itu Pulau Nias, Pulau Mentawai, ya. Pulau-pulau itu muncul di wilayah Sumatera. Di Jawa itu tidak muncul ya. Sebenarnya ada di bawah, tapi dia tidak muncul karena memang bentuk tabrakannya, sudutnya dan kekerasannya itu tekanannya juga berbeda. Ini bisa dipahami. Nah, kembali ke Kalimantan. Jadi Kalimantan ini memang daerah yang boleh dikatakan aman dari gempa. Ini kalau kita bicara aspek bencana geologi, tapi kita bencana ini kan tidak hanya bencana geologi, tidak hanya gempa, tidak hanya gunung api, tidak hanya longsor, ya. Tapi Kalimantan juga ada longsor, ya. Kebakaran hutan, malah Kalimantan sangat beresiko itu ya. Nah tetapi untuk yang penanya dari Balikpapan, di Balikpapan itu punya ancaman tsunami, yaitu kalau terjadi gempa di laut Selat Makassar. Karena Selat Makassar itu juga ada patahan. Jadi kalau sampai menimbulkan tsunami-nya bisa menghantam ke Makassar, juga bisa ke wilayah Balikpapan, Tarakan, ya pokoknya yang pinggir-pinggir gitu. Nah mungkin Kalimantan Selatan, Tengah, Barat agak aman ya. Saya kira kalau ada pikiran mau memindahkan ibu kota provinsi ke Kalteng waktu itu, mungkin ada aspek itu juga ya. Aspek pikiran bahwa jauh dari bencana tadi. Saya kira ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Bukan berarti bebas bencana, tapi secara umum Indonesia ini memang kita harus siap dengan bencana. Mungkin gempa betul agak jarang, tapi ada bencana-bencana lain yang juga mengintip Kalimantan ya. Jadi tetap waspada dan pengetahuan tentang bencana juga tetap diperlukan ya. Baik, Pak Agus, silakan, tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu pencerahan. Sekaligus menjawab dua pemirsa tadi yang sempat ditangkap dari yang pertama dari Bapak Dio. Kalau nggak salah Bapak Dio dari Balikpapan dan Ibu saya belum tahu dari mana tadi. Jadi kalau kita jawabnya, jadi kita di program RLA itu di Klat ini kita mengeluarkan ada 7 rekomendasi. Salah satu yang pertama adalah tentang perlunya membuat semacam instruksi presiden untuk membuat task force yang pertama itu. Jadi di masing-masing pemerintahan itu perlu ada semacam task force yang khusus menangani penanggulangan bencana ini. Itu yang pertama, yang perlu ada salah satu program yang akan kita lakukan. Yang kita sarankan ke pemerintah untuk melakukan. Memang beberapa instansi pemerintah dan baik pusat maupun daerah sudah mempunyai seperti itu, tapi perlu kita masifkan sehingga seluruh komponen baik dari sisi masyarakatnya, dari sisi pemerintahnya maupun dari sisi lembaga usahanya seperti yang Pak Dio sebut tadi Balikpapan tadi. Jadi di dalam penanggulangan bencana itu kita mempunyai segitiga biru, simbol logonya BNPB itu logo internasional. Kita tahu bahwa di situ melambangkan ada 3 komponen penanggulangan bencana. Yang pertama dari masyarakat, yang kedua dari pemerintah, yang ketiga dari lembaga usaha. Salah satu yang ditanya Pak dari Balikpapan tadi. Jadi program yang kedua adalah kedua adalah pemetaan fungsi dan peran dari masing-masing tadi. Jadi kita perlu memetakan peran dan fungsi baik dari masyarakatnya dari banyak komponen apa yang harus dilakukan. Kemudian dari sisi pemerintahnya juga banyak, dari pemerintahnya kita bisa tahu di sini kita ada 9 kementerian lembaga. Ini masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum terlibat di sini, itu perlu diperankan, dipetakan dan bagaimana sinerginya ke arah kemana nanti sehingga masing-masing kementerian lembaga langsung bisa jika terjadi bencana atau baik di berencana, tanggap darurat dan pasca mereka langsung tahu perannya masing-masing seperti apa sehingga bisa mempercepat proses penanggulangan bencana. Kemudian ini yang ada hubungannya dengan Pak dari Balikpapan, pemirsa tadi adalah tentang perlunya membuat semacam platform lembaga usaha. Jadi selama ini kita BNPB berdiri selama 10 tahun ini, kita bekerja lebih banyak menggunakan resource atau sumber daya dari pemerintah. Kita sudah melibatkan lembaga usaha juga atau private sector dan sebagainya, tapi masih kebanyakan di pas tanggap darurat. Bapak Ibu bisa lihat pas tanggap darurat banyak yang turun selain dari pemerintah, dari lembaga usaha kita banyak yang turun juga, mungkin dari TVRI, dari TV-TV yang lain, lalu dari lembaga-lembaga lain turun juga untuk membantu bagaimana memulihkan bencana tersebut. Di pasca bencana sudah banyak, tapi di pra bencananya seperti yang ditanya Pak Dio dari Balikpapan tadi belum banyak. Jadi
di sini kita mulai membuat semacam platform. Ini salah satu ide yang waktu kita benchmarking ke Jepang. Di Jepang mempunyai namanya Japan Bose Platform. Ini adalah organisasi private sector di Jepang yang bergerak untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Ini salah satunya. Jadi di Indonesia ini dari program RLA ini kita sudah berhasil mensepakati akan dibentuk suatu platform. Kemudian kita waktu di Sorong kita sudah melakukan semacam pembentukan soft launching plafon lembaga usaha yang akan mengkoordinasi pihak-pihak swasta untuk baik dari sisi yang dibantu kan bisa saja dari sisi uang, dari sisi barang atau dari sisi skillnya. Ada skill base bantuannya. Misalnya untuk banyak dari instansi pemerintah yang masalah penanggulangan bencana, penataan peran belum bisa pemerintah swasta yang punya keahliannya bisa membantu kita menerjunkan tenaga ahlinya untuk membantu program penanggulangan bencana tersebut. Itu salah satu dengan skill based voluntary project itu salah satu seperti itu. Kemudian kita punya program yang keempat atau rekomendasi yang ini penting juga adalah bagaimana masing-masing dari pihak tadi adalah untuk menyediakan untuk memproses anggaran, menyediakan anggaran untuk penanggulangan bencana. Ini sangat penting sekali karena penanggulangan bencana kan bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga mereka perlu semacam dana cadangan bagaimana supaya siap. Di samping itu kita juga perlu di program ini kita juga menelurkan kita sebut sebagai istilahnya risk transfer. Salah satu risk transfer yang kita usulkan di sini adalah kita sebut sebagai asuransi bencana. Bapak Ibu sudah sering melihat ada asuransi mobil, ada juga asuransi bencana. Misalnya Bapak ditawari asuransi kebakaran, kemudian bisa menambahkan asuransi gempa. Misalnya jika rumah Bapak terkena gempa, nanti jika rusak akan dibayar oleh asuransi. Itu salah satu program yang akan kita luncurkan kita usulkan di program di sini. Ini senada dengan program nasional di BNPB juga seperti itu. Kemudian program yang kelima, kita perlu perkuat bagaimana sinergitas kerjasama antar multi pihak ini. Bagaimana antar multi pihak bisa bekerja sama. Salah satunya adalah contohnya di RLA ini Pak. Di RLA ini ada 9 kementerian dan lembaga baik dari pusat dan daerah bekerja sama untuk membuat semacam program-program untuk memperkuat bagaimana penanggulangan bencana yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu untuk mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasinya. Masing-masing pihak tentunya punya sistem informasi dan komunikasi yang berbeda-beda. Bagaimana pada saat terjadi penanggulangan bencana baik di pra atau pas saat bencana atau pasca bisa integrasi, bisa komunikasi masing-masing bisa komunikasi, bisa koordinasi sehingga seluruh pekerjaan bisa bekerja dengan baik dan lancar. Kemudian yang terakhir ini salah satunya adalah akselerasi tata kelola bencana berbasis kawasan. Jadi Bapak Ibu mungkin sering lihat di program nasionalnya misalnya kawasan itu maksudnya kalau Bapak Ibu lihat banjir misalnya, contoh yang paling dekat yang saya tahu karena saya tinggal di Jakarta, kita bisa lihat banjir Kali Ciliwung. Banjir di Jakarta itu, banjir itu disebabkan tidak hanya dari Jakarta. Dia akan mengenakan di atas ada dari Jawa Barat, kemudian sampai ke Jakarta. Ada 2 provinsi, masing-masing ada 2 kabupaten, kabupaten juga ada Kabupaten Jakarta, kemudian Kota Depok, kemudian Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Jadi itu perlu penanggulangan bencana itu perlu juga semacam berbasis kawasan seperti itu atau pulau. Karena kalau nanti masing-masing penanggulangan bencana nanti yang Kota Depok berbeda dengan Kota Bogor tidak sama programnya, banjirnya tetap aja ngalir seperti itu. Jadi kita semacam mengakselerasi mengusulkan ke pemerintah bagaimana untuk penanggulangan bencana ini basisnya kawasan. Bisa juga basis pulau, bisa juga basis gunung seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan untuk sinergi juga, untuk sebagainya itu. Kemudian untuk tadi ada dari Pak Budi Cahyo dari Basarnas tentang medsos tadi, kita ada program nasional dari pemerintah Jokowi, kita ada program namanya SIMAN, bagaimana integrasikan semua media sosial itu sekarang ini seperti itu. Jadi kita akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di sosial media itu dengan mempublikasikan contoh-contoh baik misalnya tentang cara penolongan, kemudian cara menyelamatkan diri dan sebagainya itu di media sosial diviralkan sehingga seluruh masyarakat bisa mengetahuinya dan mendapat informasi yang kredibel, yang bagus dari pemerintah sehingga masyarakat bisa paham dan bisa memperkuat bagaimana masyarakat tahan bencana. Jadi 7 rekomendasi dan 7 program tadilah yang akan kita usulkan ke pemerintah untuk bagaimana membangun masyarakat tahan bencana yang kita usulkan keluaran salah satu keluaran dari diklat RLA ini Pak. Saya kira itu yang bisa dijajar semua itu. Baik, luar biasa sekali tadi bahwa beberapa hal dari
yang ditanyakan Pak Dio dan juga dari apa yang diinginkan sedikit tambahan tadi sudah disampaikan, dan rekomendasi ini menjadi penting tentu merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pasca diklat ini selesai. Baik, kita berada di penghujung acara, ada sekitar 20 menit atau 15 hingga 20 menit ke depan. Saya ingin kembali ke Pak ya, dari Jogja ada ya? Oke, sorry. Kita tambah dulu sedikit dari Pemda Jogja. Silakan. Mana mikrofonnya? Ada tambahan kita dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Agus Triyono dari Istimewa Yogyakarta. Sebenarnya sudah sangat banyak sekali tadi teman-teman dinamakan dari Pak Faisal. Ini adalah momen yang sangat penting dan bagi kami semuanya. Dan tentunya ini kita duduk di sini selama juga kemarin. Ini kita membuat sinergi dengan multi pihak. Banyak ilmu pengalaman yang nantinya menjadikan kita ke depan bagaimana peran dari semua multi pihak ini bersinergi. Tadi sebenarnya juga Ibu yang tadi terakhir nanya, itu sebenarnya kita di pertanyaan yang sebenarnya polos, lugu ya. Tetapi peran sentral pemerintah itu sangat diharapkan. Apa program dari pemerintah? Ya. Kami dalam skup yang lebih kecil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini dari hasil dari Reform Leader Academy. Kami mencoba untuk meningkatkan salah satu kerelawanan dari aparatur sipil negara. Kami tadi disampaikan oleh Bapak Novrial dari Sumbar itu juga bahwa pendekatan kami atau pemerintah itu tidak ada selamanya, ya mungkin ada juga yang bagus simulasi, dan tetapi peran aparatur sipil itu juga ada banyak OPD. Di tempat kami ada 42 OPD. Jadi misalnya ada kawasan-kawasan yang sudah terdeteksi dia rawan bencana. Di situ ada peran-peran yang dia bisa memitigasi. Ada lingkungan hidup, ada tata ruang. Nah, mereka bisa memberikan satu pemahaman-pemahaman yang sifatnya itu pendekatannya tidak harus selalu dengan simulasi, tetapi dia harus bisa, misalnya ada satu lereng yang rawan longsor. Mereka bisa memahami pada kondisi-kondisi normal, dia mungkin dari siapa terlibat di sana, tata ruang. Kemudian data-data yang kita dapatkan selama ini apa saja, itu juga bisa memberikan satu pemahaman pada mereka. Ketika mereka dalam arti ini ada daya dukung, daya tampung ya. Kalau kita bicara lingkungan, itu bahwa masyarakat di sana ketika kondisi normal itu tidak ada masalah. Tetapi ketika kondisi-kondisi itu di luar normal, misalnya ada iklim, curah hujan yang tidak biasa, mereka juga sudah di warning. Kemudian dia kalau tadi bersinergi dari Pak Faisal bahwa kita hidup living with harmony, bahwa mereka ketika hidup di sana tahu ada dararan bencana, dilarang menebang pohon misalnya, karena akan mulai daya dukung, daya tampung. Nah ini peran-peran ini akan semuanya berbagi di dalam semua OPD. Jadi kerelawanan kami itu bisa mendekat pada masing-masing dari masing-masing. Kami juga berusaha memberikan satu ada aturan, regulasi yang meningkatkan bagaimana peran. Yang selama ini tadi sampaikan bahwa selama ini orang terkait dengan bencana taunya adalah BPBD di daerah, BNPB di pusat. Nah ini kami mencoba mengumpulkan dari semua stakeholder di daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita untuk berusaha mengurangi risiko ini dengan kami sebagai aparatur punya kapasitas, punya pengetahuan bagaimana pendekatan kepada sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang harapannya nanti saling bersinergi, tidak ada tanggung jawab si A, si B, tetapi ini adalah semuanya karena kita adalah hidup tadi di alam yang selalu ada bencana. Tetapi bagaimana kita tadi bisa menselaraskan ya kehidupan kita dengan bencana. Itu mungkin. Oke, kalau misalnya belajar dari pengalaman gempa yang pernah terjadi di Jogja, nah sekarang kira-kira apa misalnya sebuah konsep yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jogja untuk memberikan sebuah pemahaman yang ini begitu sederhana tapi bisa berefektif bagi masyarakat, Pak Budi? Iya. Pak Agus, sorry. Iya. Sebenarnya kalau pada setelah bencana itu kan sudah ada pembagian zona, ya. Oke. Ada zona merah, zona hijau, zona kuning. Ya, sebenarnya juga sama, Merapi juga sama. Ada relokasi di sini, ya.
Tetapi memang ini harus selalu kita sadarkan. Ketika masyarakat itu, kita sudah punya konsep seperti itu, nah tinggal bagian peran-peran tadi supaya semuanya tahu bahwa kita punya sejarah bencana. Nah itu juga mereka termasuk dari aparatur itu juga dia kadang juga bagian dari hidup di bencana tersebut. Ini memahamkan kepada masing-masing komponennya, kemudian kepada masyarakatnya supaya mereka bisa tadi seandainya sudah ada program pemerintah yang memang untuk menghindarkan itu, mohon untuk bisa kita saling selaras kan gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Bagaimanapun ketika sudah ada bencana, itu jadi nantinya harapannya korban bisa diminimalisir. Tetapi juga ada infrastruktur yang kemudian akan rusak. Yang ini juga nanti recovery-nya kan tidak murah kan gitu toh. Ya ini harus kita bareng-bareng. Jadi tadi kalau yang selama kita lakukan itu sudah bagus artinya untuk rehab rekonnya. Tetapi kita mencoba dengan Jogja itu adalah 12 bencana yang dari 13 nasional. Sama mungkin sama di Aceh juga cukup kompleks. Itu juga harapannya bagaimana masyarakat dengan program-program pemerintah itu bila sinergi. Ya, yang tepat mungkin ada di sana desa bencana ada, desa tangguh bencana, ada ratusan sudah dibuat. Ya, ini harapannya nanti ke depan bisa lebih besar lagi. Kemudian masyarakat bisa lebih paham tentang apa itu bencana. Dan mereka hidup mendapatkan sesuatu dari sana. Karena kita yakin ada bencana juga ada berkah kan gitu. Ya. Itu yang kita harus pahami. Jadi kita selalu contohnya kalau Merapi erupsi itu kalau tidak erupsi orang tidak ada butuh dapatkan penghasilan dari tambang pasir. Nah, makanya dia butuh erupsi. Nah, tapi bagaimana mereka tidak terhindar dari bahaya Merapi. Ininya seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus tadi telah berbagi pengalaman juga komentar beliau berkaitan bagaimana pengalaman Jogja dan juga apa yang harus dilakukan untuk membangun masyarakat tahan bencana. Baik, berikutnya kepada Pak Lufandi lagi. Pendekatan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Aceh itu seperti apa misalnya? Apakah ada pelibatan terhadap kita punya local wisdom tadi ya. Misalnya kasus di Smolu ada Smong ya. Nah, bagaimana pemerintah tetap memastikan bahwa ternyata pendekatan dengan local wisdom juga penting dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih mudah bagi mereka untuk mengingat bahwa ada bencana atau juga lebih mudah untuk diterima pemahaman atau informasi yang disampaikan. Ya, baik. Sebenarnya kita sangat menyadari bahwa untuk penanggulangan bencana ini pemerintah tidak mampu bekerja sendiri. Memang harus keterlibatan banyak pihak di sini. Baik itu komunitas masyarakat di daerah pedesaan, kumpulan-kumpulan masyarakat intelektual, forum-forum pengurangan risiko bencana. Inilah merupakan mitra kita, mitra pemerintah dalam membina masyarakat, yaitu dalam hal pengurangan risiko bencana. Ini sudah terbangun. Kita dengan menggerakkan kearifan lokal seperti yang di Smelu, Pak Faisal sudah katakan tadi, bahwa masyarakat di sana sudah terbiasa secara turun-menurun, dia sudah mendidik anaknya mulai dari ayunan, itu sudah diperkenalkan bahwa apabila ada terjadi bencana tsunami, kalau dulu tidak dikenal dengan tsunami, dikenal tsunami itu pada saat 2004. Sebelumnya kalau di Smelu dia hanya mengenal Sumong di Smelu. Sementara di daerah-daerah lain dikenal dengan Iya Benar. Ya, ini menurut daerah. Sebenarnya tsunami itu sudah ada. Ya, tapi kita tidak diperkenalkan dengan istilah tsunami-nya dan bagaimana karakteristik akan terjadi tsunami. Sehingga pada saat masyarakat tidak paham tentang itu, seperti Pak Faisal katakan tadi, ancaman begitu besar, tapi masyarakat masih memilih ikan di pantai. Ini karena apa? Karena masyarakat tidak tahu. Jadi untuk memberikan informasi ini, kita membutuhkan banyak teman, banyak komunitas, banyak lembaga untuk memberikan kesadaran masyarakat ini bahwa apabila terjadi gempa besar dengan skala tertentu, air laut sudah surut, kita jangan memilih ikan. Kita harus mencari tempat yang aman, mencari tempat yang tinggi. Jadi sehingga pengalaman yang sudah terjadi tahun 2004, ini kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi. Karena bisa saja terjadi tahun depan atau kapan, dan itu bukan
suatu harapan, tapi upaya-upaya untuk memberikan kemampuan masyarakat menyelamatkan diri apabila terjadi bencana itu setiap saat kita lakukan. Baik dengan secara kerjasama dengan pihak lain maupun mulai program pemerintah yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, artinya pemerintah sekarang memang terus berupaya semua elemen dilibatkan. Dilibatkan. Ya? Karena tadi memang walaupun peran berbeda, tapi semuanya pada dasarnya itu terintegrasi, ya. Karena bencana juga akan tidak memilih korban, ya. Semua akan disapu kalau memang mereka berada di sekitar, ya. Mungkin Pak bisa kami tambahkan bahwa di Provinsi Aceh sekarang sudah terbentuk forum PRB provinsi yang sangat aktif dan sangat peduli dalam hal pengurangan risiko bencana. Ini adalah mitra kami yang terdekat. Mitra kami yang terdekat karena pengurusnya itu dari semua komunitas ada. Jadi selama ini kami membangun kerjasama dengan forum PRB Aceh dalam hal membina masyarakat terhadap bahaya bencana ini. Baik, terakhir mungkin ke Pak Nofrial, pertanyaan yang sama barangkali, bagaimana katakanlah apakah kita juga tahu di Sumatera Barat itu juga punya beragam local wisdom dan saya kira cukup berperan juga dalam rangka memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan persoalan bencana. Jadi bagaimana selama ini pendekatan atau pelibatan elemen-elemen ini di dalam memberikan pencerahan berkaitan dengan pemahaman kebencanaan? Di Sumbar itu ada dua tipologi masyarakat. Yang pertama masyarakat dataran tinggi, gunung, dan masyarakat daerah pesisir. Kedua-duanya terkait erat dengan bencana. Masyarakat pegunungan tinggi, pergunungan itu atau dataran tinggi itu sudah sangat berpengalaman dengan bencana skala menengah ke atas. Dulu ada gempa Padang Panjang ya Pak Faisal. Jadi satu gunung itu dia dekat, Gunung Merapi, Gunung Singkalang dekat. Di tengah-tengah itu ada dua kota yang sangat padat penduduknya. Ada kota Bukit Tinggi, ada kota Padang Panjang. Tahun 33 itu konon kabarnya itu rebah semua kotanya. Hancur semua. Jadi masyarakat dataran tinggi itu sudah sangat pengalaman dalam konteks local wisdom terhadap bencana skala menengah. Yang menarik juga di patahan Semangko itu ada danau besar namanya Singkarak. Itu patahnya itu pas di tengah-tengah danau itu. Itu juga sudah pernah terjadi beberapa kali gempa dan sudah disikapi oleh masyarakat dengan local wisdom yang ada. Misalnya dari tingkah laku ikan endemik yang ada di situ, kemudian ada ganggang tiba-tiba naik dan seterusnya. Yang belum familiar itu kalau di Sumatera Barat adalah wilayah pesisir. Karena memang yang namanya tsunami itu baru kita ketahui akhir-akhir ini, beberapa dekade ini. Kita punya 7 kabupaten kota di wilayah pesisir. Dan penduduknya itu di wilayah pesisir itu 55% di wilayah pesisir. Penduduk rentan itu penduduk di bawah 12 tahun dan lansia itu relatif sekitar 20% di Sumatera Barat. Karena orang Sumatera Barat ini suka merantau. Kalau yang dirantau itu tenaga produktifnya kerantau. Yang tinggal itu yang kecil yang masih sekolah karena basis pendidikan relatif masih kuat dan adat, dan yang tua buat yang untuk menghuni rumah katanya begitu. Makanya nasi Padang ada di mana-mana. Makanya nasi Padang ada di mana-mana, benar kan? Nah, di pantai inilah mungkin segmen yang akan kita sisir karena memang nelayannya itu juga nelayan yang lintas provinsi. Nelayan kita itu ya lintas ke Sibolga, lintas ke Enggano kan. Masyarakat kita itu masyarakat yang adaptif satu sama lain. Nelayan kita itu sangat familiar dengan nelayan-nelayan di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Bengkulu. Nah, itu mungkin akan menjadi segmen yang akan kita sentuh dengan PRB. Versi yang sudah kita buat SK-nya, SK integrasi program sektoral PRB ke pemberdayaan masyarakat. Nah, kita akan perkuat local wisdom di sini dengan kembali mengingatkan penduduk-penduduk wilayah pesisir itu bagaimana cara mereka menanggulangi, memahami terlebih dahulu, kemudian menanggulangi kalau terjadi bencana. Kita memang akan sangat serius di sini karena memang sekarang semua pemerhati bicara potensi bencana di Sumatera Barat. Semuanya akan menjadi pengingat sekaligus pemerhati Sumatera Barat. Apa yang akan terjadi di Sumatera Barat sekarang merupakan atensi oleh
seluruh masyarakat yang memahami bencana di seluruh Indonesia. BNPB pasti akan melihat Sumatera Barat lebih dari yang lain. Pak Faisal dengan teman-teman geolognya akan melihat Sumatera Barat lebih dari yang lain. Jadi kita akan memanfaatkan momen ini dan mengintegrasikan dengan local wisdom yang ada. Kita punya adat yang relatif agak sedikit spesifik dibanding yang lain. Kita matrilineal, itu kalau bicara ibu-ibu, guyonnya itu lebih didengar daripada bapaknya bicara. Jadi kita akan masuk pada posisi membuat ibu-ibu atau bundo kanduang kalau di kita itu bicara lebih banyak kepada anak, kepada ponakan kan. Karena memang yang tinggal di rumah sehari-hari adalah ibu-ibu. Sementara bapak-bapak ada yang ke ladang, ada yang ke sawah, ada yang kemana. Nah, ibu-ibu ini kita manfaatkan kenyinyiran ibu-ibu ini supaya lebih talkative gitu kan, lebih bicara ke anak, ke komunitasnya, dan itu bisa masuk dengan program apa aja, program kesehatan, program pendidikan dan seterusnya. Nah, oke, menarik. Apakah ada regulasi khusus juga? Tadi misalnya di Aceh, Pak Lukfandi, teman-teman pemerintah Aceh sedang menggarap akan ada kanun ya yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan. Di Sumatera Barat kita ada perda itu Pak yang kalau perda sudah siap Pak, jadi kita masuk ke tataran implementatif sekarang. Implementatifnya berupa surat keputusan gubernur bahwa semua SKPD provinsi yang punya program pemberdayaan masyarakat harus diintegrasikan dengan pengelolaan risiko bencana. Dan itu akan kita kawal lagi. Kemarin kita dapat masukan dari para narasumber kita. Akan kita integrasikan lagi. Kalau di anggaran pemerintah itu ada namanya rambu-rambu. Setiap tahun itu ada rambu-rambu untuk KUA, PPA tahun berikutnya. Nah, kita akan jelaskan di situ bahwa khusus untuk program pemberdayaan masyarakat itu pada beberapa OPD, minimal ada 10 OPD yang sangat terkait dengan wilayah pesisir itu harus diintegrasikan program kegiatan dan agendanya untuk pengelolaan risiko bencana. Jadi itu sudah merupakan surat keputusan gubernur Sumatera Barat. Baik, tadi kawan saya menyampaikan masih ada sekitar 2 menit. Mungkin Pak Faisal ingin memanfaatkan sekitar 1 menit untuk menyampaikan closing. Tadi Pak Lufandi? Ya, saya bukan. Oke, kalau begitu ke Pak Lufandi dulu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa Gubernur Aceh yang baru ini sangat konsen terhadap penanggulangan bencana. Tanggal 31 Oktober kemarin, yaitu dengan Ingup nomor 3, beliau sudah memerintahkan semua kabupaten kota agar mengalokasikan anggaran 1% dari APBD-nya masing-masing. Ini artinya setiap penanggulangan bencana di kabupaten kota ini dalam skala tertentu mampu ditangani oleh masing-masing kabupaten kota. Tidak perlu harus memohon kepada provinsi atau ke BNPB, karena anggaran dalam masing-masing APBD-nya itu sudah memadai untuk penanggulangan bencana di daerah. Saya pikir itu tambahan kami. Baik, itu ini bentuk komitmen bahwa khususnya dari pemerintah Aceh komit untuk terus melakukan penanggulangan bencana lewat pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat, sehingga mereka paham bagaimana keluar dari bencana ketika itu terjadi, tidak menimbulkan kepanikan. Baik, Pak Faisal, namanya waktu sudah berakhir dan masih bisa katanya. Silakan. Saya hanya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan LAN ini hanya bagian kecil ya. Dari ribuan bahkan mungkin miliaran langkah yang harus terus kita lakukan. Kita baru mulai. Jadi tentu masyarakat kita juga masih belum banyak yang paham. Jadi mari kita tidak pernah berhenti untuk terus menyuarakan, membangun masyarakat tahan bencana. Saya kira itu. Baik, Pak Agus mungkin closing statement. Jadi ini program belum selesai Pak. Ini baru awal, langkah awal seperti apa saya bilangkan. Jadi leader RLA ini merupakan program awal. Hasil-hasilnya juga tadi yang 7 rekomendasi merupakan awal. Akan kita teruskan sampai jadi ini bukan langkah terakhir. Jadi kita hasil-hasil yang direkomendasikan tadi akan kita lanjutkan sampai selesai. Dan kunci seperti penanggulangan bencana sifatnya luas, kompleks, multidisiplin menurut pihak. Jadi salah satu kuncinya adalah bagaimana kita dari seluruh komponen ini untuk bersinergi untuk mengurangi resiko bencana sehingga Indonesia tercapai menjadi Indonesia tangguh bencana untuk kedepannya. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik,
para narasumber dan juga para peserta sekalian dan juga narasumber pasti demikian perbincangan kita dan juga pemirsa di rumah. Dialog kita berkaitan dengan membangun masyarakat tahan bencana, dan saya kira apa yang tadi telah diuraikan cukup panjang lebar oleh narasumber dan juga oleh peserta kita ya, dan juga pertanyaan dari pemirsa ini menambah pengetahuan dan juga informasi bagi kita masyarakat bahwa pada dasarnya penting artinya bagi kita masyarakat untuk mengetahui tentang persoalan kebencanaan ini, sehingga ketika itu terjadi kita juga mengetahui bagaimana antisipasi atau sikap-sikap yang harus kita lakukan, sehingga yang diharapkan adalah tidak bertambahnya korban atau korban dari bencana ke bencana kalaupun itu terus terjadi semakin dapat ditekan. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.